dirapikan saja. Aku bahasa sederhananya, dirapikan tuh buku-buku, dirapikan, dibikin jadi satu ini. Tulisan itu sudah ada. Yang menulis itu zaman para rasul, dan kitab-kitab itu, kitab-kitab yang dari Israel disatukan menjadi Alkitab. Begitu Bang. Jadi nggak pernah Katolik menulis Alkitab, enggak. Kalau hanya merapikan, siapapun bisa Tuhan pakai. Orang gila pun bisa Tuhan pakai menegur kita. Kalau masalah itu kan hanya merapikan saja. Kalau kanon itu istilahnya, memilah-milah mana yang apa, begitu. Jadi tanah itu saja kan sudah jelas. Kepanjangan tanah itu apa? 5 kitab. Tapi kok dibilang iya, tanah itu punya Katolik? Israel. Iya, blunder kawan itu. Makanya Katolik pun awalnya menganggap dia yang paling benar. Kalau bukan Katolik, Kristen lain masuk neraka. Ada doktrin itu. Sesudah sekarang ribut, akhirnya mereka buang doktrin itu. Kan kacau juga ini. Mohon maaf ini Katolik bukannya ini. Tapi itu, jadi dia mau hegemoni. Kan dulu juga seperti itu. Akhirnya berpisah yang lain, begitu loh. Oh iya. Assalamualaikum. Iya, jadi mereka mau hegemoni bahwa berasal dari mereka semua. Enggak lah. Begitu sih. Malahan sesudah menjadi Katolik, sesudah menjadi agama komunitas ini. Mohon maaf ini pagan, unsur-unsur pagan jadi masuk malah. Pagan mulai dari pagan tanda kutip ya, pagan Trinitas, pagan Unitarian, pagan Sabelian malah masuk. Nah, sejak Katolik membentuk itu semua, orang-orang Israel yang percaya Yesus sebagai Mesias nggak percaya, mereka nggak mau lagi, dan mereka diburu, dibantai. Kenapa nggak mau? Karena mereka tahu pagan itu apa. Ya kalau Trinitas dipaksakan jadi pagan baru kan, ya mereka nolak. Nah itu awalnya kenapa tradisi-tradisi Israel, Kristen awal pada hilang dari gereja, karena awalnya ya ini Katolik ini membuat itu gitu loh. Oh gitu ya. Tapi kenapa kok Anda Iya. Pak SIDB kok menarasikan Yesus itu Tuhan? Yesus itu Tuhan, begini Bang, Yesus itu Tuhan kan bahasa aslinya kurios Bang. Kurios itu Tuhan, kurios. majikan, merujuk kepada kemanusiaan. Jadi menjadikan dia Tuhan sebagai manusia, itu syarat keselamatan. Bukan menjadikan dia Allah, karena Yesus sendiri nggak pernah meminta, aku harus dipertahankan Allah, biar selamat. Nggak ada, kurios yang diminta. Kurios coba diterjemahin. Nggak pernah itu, kurios merujuk pada Allah, itu merujuk pada kurios itu orang Tuhan mana? itu Bang. Orang Tuhan, mana? penguasa. Kurios? Orang mana? Kurios itu terjemahan itu Bang, Oh, bahasa Yunani itu terjemahan. Bang. Aku pikir orang. Ya, assalamualaikum, Kodondi. Enggak Selamat lah. malam. Abang pun pasti tahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kenapa tiap malam jadi gue ditarik-tarik live ini? Andre tuh Kodondi biasanya dia. Aku aja dasar tidur-tidur. Anda. Begitu abangku. Dipanggil-panggil suruh live. Enggak, gini loh. Kalau seandainya ada yang yang udah nggak pakai data, ya kan? Nggak pakai data, nggak pakai ini, dia cuma ngebacot doang, yang cuma pengen menghujat, ya turunin langsung gitu loh. Orang-orang kayak begitu turunin langsung, karena akhirnya jadi emosi. Jangan didiemin, berapa kali jangan didiemin. Gua lagi ambil Mereka tuh minum, kayak- Bre. Ini gue baru masuk, kenapa diomelin sama Andre ya? Biasanya lah itu si Andre. Ini Enggak, harus ini loh. dipanggilnya si Otang. Dia tadi ada ngomong katanya orang Yahudi sekarang pakai tanah Katolik. Menurut lu gimana, Kodondi? Loh, gue nggak tahu urusannya nih, gue baru masuk kenapa diomelin Andre? Iya. Enggak. Dia, Ini si Andre emang bener-bener orang ambil minum pun dimarahin. Duh, Orang baru masuk diomelin gimana sih? enggak ada yang ngomong. Gua ada temen ini. Gua ada temen ini. Enggak, serius, gue serius. Kalau enggak gue nggak mau naik lagi nih. Gue serius. Dari lu ngopi dulu napa Andre? Enggak, gue serius kok. Gue serius. Jangan Gue nggak bercanda. jangan emosional banget, brother. Kuasai emosimu. Enggak, kayak Biar tai menang semuanya kau, orang brother. Kristen. Kayak tai orang Kristen semua. Enggak, gue sekarang gue tanya. Weh. Ya, enggak. Emang ada tanah Katolik, Kodondi. Apa? Tanah Katolik. Nah,
Tanah maksudnya kitab tanah? Iya, tanah Katolik. Mana ada? Nggak ada lah. Tanah yang punya orang Yahudi lah. Lah ini dari tadi tuh. Si Ardi tuh ngomong katanya ada. Itu katanya dari apa? Dari rabi segala macam. Gue cuma minta buktikan. Buktikan. Nah, siapa yang ngomong? mana. Siapa yang ngomong? Itu si Ardi tuh. Ayat tanah itu dilakukan oleh Katolik. Dan tadi kan ngomong. Ardi di bawah. Iya. Lah orang di bawah aja lu tanggepin lah ilah. Bukan, tadi di atas, dia naik, ya kan? Oh, Dia naik. Nah, terus gue bilang, udah. Maksudnya gue kasih aja data, mana? Malah ngujat. Gitu loh. Gue gak demen kayak begitu-begitu. Gitu loh. Maksudnya gue, udah kalau lu tolol, goblok, dungu, ya. Jangan di ini, jangan. Emang udah tolol, gue bilang tolol. Goblok. Weh, Ya. Dre, dijaga Dre, bahasanya Dre Enggak, gue udah enggak ini Gitu. buat orang Kristen enggak ada buat orang Kristen gue udah. Enggak. Amit-amit gue mau orang Kristen sekarang. Bener. Amit-amit. Udah, ganti topik lah. Ini kok baru masuk udah rame begini, coba aduh. Palen ini bener-bener nih. Gara-gara itu Apa topiknya kode bagus di tuh? tanah Yahudi tadi. Mana ada tanahnya Katolik gimana? Tanah berasal dari Katolik katanya kok. Buset. Betul nggak kok? Pertanyaannya gini aja, orang Katolik mana yang nulis tanah gitu aja? abad keberapa Katolik ini apa menulis tanah? Lahir. Katolik itu baru ada, itu baru Abad ketiga. abad ke-11 tahun 1054 setelah pecah Ortodok. Tanah itu sudah ada abad ke-5 sebelum Masehi dari Hong Kong, tanah Katolik. Dari Makau kok. Hah? Dari Makau bukan dari Hong Kong. Oh, Makau, ya nggak jauh lah sama Hong Kong. Sebelahan. Belahan. Makanya kalau ada orang Kristen di ke tempat gua, ya nggak ada lagi deh namanya baik-baik hati, nggak ada. Orang yang gua baikin aja, nantang gua kemarin itu. Jadi nggak ada baik-baik lagi lah. Hah? Kalau perlu gua ludahin mukanya nanti orang Kristen di depan gua, muka gua kalau ngomong sama gua. Bener. Jangan sampai depan gua. Jangan. Oh. Enggak. Dre, enggak. minta kopi, Kalau Dre, gua udah Dre. kasih ini. Dre, minta kopi Dre. Nggak ada. Tadi Bang Noli tadi udah mau ke kafe lu sebenarnya tadi tuh. Iya, udah nggak ada, udah nggak buka. Lu udah dapet tempat belum? Belum dapat. Lu mau cari daerah situ apa daerah mana? Hah? Lu mau cari daerah Ya. Jatiwaringin apa daerah mana? Nggak apa-apa, nanti gua kan ke tempat lu kapan siang ke lu, nanti gua cari di situ. Ya kapan? Besok kali, jadi sore kan katanya kan ada yang syahadat lagi di situ. Nah, kalau besok lu datangnya jam 4 ya? Iya, siangan gua datang. Nah. Bawa Taiti berarti ya? Hah? Bawa Taiti dong berarti. Gua udah kagak bisa bikin di sini, Kodondi. Lah, bukannya masih ada alatnya? Iya, di apa namanya di dus-dus semuanya. Ah, lu emang sengaja nggak mau bikinin gua aja lu. Bener, ya udah besok gua bawain ya. Iya, Ah. besok gua bawain. Tuh ada Pak Dance Momek tuh naikin tuh. Tanah Katolik berbahasa apa? Udah nggak mau gua tanggapin lagi tuh orang-orang kayak begitu. Pokoknya intinya ya kan, jangan orang Kristen ke tempat gua. Agak ada cerita udah, nggak ada cerita. Kalau orang Kristen ke tempat lu mau syahadat gimana? Lu nggak mau terima? Nah, jangan di gua, syahadat saat tempat lain aja. Ih, Bener. lu kayak orang Lain aja. PMS lu. Enggak, bukan apa-apa. Soalnya dari kemarin-kemarin ya, gini loh. Gua itu kayak apa sama teman-teman gua orang Kristen segala macem, ya kan. Nanti di sini baik, depan gua baik, ya kan, depan gua baik, respect.
nanti di belakang gua sosok nantang. Gitu loh. Nanti pas kita mau sama gua, enggak gitu. Bener. Ya, kalau nantang ya tinggal Maksudnya- diladenin, kenapa? Maksudnya nantang dalam ruang diskusi. Mau mending. Kemarin kan nantang ribut yang kemarin itu. Nantang Oh, ribut, alah. gak taunya pas Aku gua pikir open tadi cam. itu kalau diskusi sih nggak apa-apa. Itu memang roomnya. Bukan, Bang. Di luar itu Bukan, bersahabat Bang. lagi. Itu Jadi gini, Keren. kemarin ya, itu ada lagi debat sama saya. Karena nggak bisa jawab, akhirnya udah ayo, gua cari lo, Bang. Gua mampusin lo, gua cari lo. Kan gitu-gitu. Itu apa? Nantang apa? Nantang berantem kan? itu. Nah, saya open cam, nggak taunya dia kenal Betul, saya. betul. Loh, ini Andrian di kafe. Nggak taunya saya tahu dia. Loh, ini si ini nih. Nah, saya tahu rumahnya pun saya tahu. Akhirnya dia minta maaf sama gua. Enggak, ketemu dulu baru minta maaf. Nge-DM saya banyak banget minta maaf. Persetan, pokoknya ketemu lihat aja. Lu udah jual, gua beli, udah. Gitu aja. Iya, tadi aku pikir di ruang diskusi. Kalau ruang diskusi nggak apa-apa, apapun terjadi. Tapi di luar ruang diskusi ya bersahabat lagi. Iya, terus Itu yang dewasa. jadinya Pak WKSIDB Iya, gimana? brother? Jadinya Tuan Pak WK ini ada berapa? Tuan apa dulu ini dikerucutkan dulu. Tuan Iya, Kurios tuh. yang dimaksud apa Tuan Loh, tuannya orang, Allah? tuan yang disembah Pak WK ini ada berapa gitu loh? Tuan yang disembah ya satu lah, brother. Satu, Andre, katanya Andre. Siapa namanya? Ya namanya ya Yehova. Oh, baru lagi orang mana tuh? Yehova orang mana? Urusan lu deh, Mar, urusan lu. Kan Yesus namanya kan artinya Yehova menyelamatkan, brother. Waduh. Yehova. Cuman dia nggak pernah dia minta untuk syarat ya, dia nggak pernah dia bilang untuk syarat keselamatan pertahankan saya adalah Allah, enggak. Pertahankan saya Kurios, Nah, itu yang sebentar. disebutkan. Ya Yehova udah pegang itu- aja Kurios. Yehova Simple, itu- brother, simple. Yehova itu sama kayak Yesus gitu maksudnya. Yang pasti nama Yesus itu artinya Yehova menyelamatkan. Dan untuk selamat itu bukan mengakui dia Allah, bukan, brother. Kan jelas tertulis itu Kurios, Tuhan. Bukan Yehova itu sendiri atau Merujuk kepada gimana, Pak? kemanusiaan. Enggak, Yesus itu Yehova itu sendiri atau gimana? Hmm. Yesus itu Yesus itu menurut saya sih menurut siapa? saya bisa Yehova itu sendiri, tapi Oh. untuk selamat nggak perlu saya pertahankan dia adalah Yehova, enggak. Roma 10 ayat 9 dipertahankan. Loh, Kurios, kok ke Roma, Tuhan Pak? yang Jawab, merujuk ke pada Roma. manusia, udah. Emang di Iya, karena Alkitab saya nggak ada percaya kok suatu ke Roma. kesatuan. Iya, seperti itulah, Bang, penulisannya. Kan Enggak, ada juga Bapak WK misalnya kan kok bisa nyampe surat ke Anisa. Roma? Lo kok surat Anisa? Bapak tadi lo kok bisa sampai ke Roma? Kan di Alkitab emang nggak ada di Alkitab Iya. sampai ke Roma. Ada penamaan-penamaan itu. Oh, kitab Karena Bapak ada di- nama Roma. di abad-abad- Bilang dong, Pak. Abad-abad pertama lingua franca itu kan Yunani. Yunani menguasai Yerusalem dan Jazirah Arab. Jadi Mana, Pak? ditulislah Jatiwaringin. perjanjian baru dengan bahasa Yunani. Kenapa? Jatiwaringin, ngapain Jatiwaringin? Wah, ini mah nggak serius ini si abang ini. Nggak denger Kamu orang. yang sedikit ada tahu malah. Enggak, aku dengernya Begini abangku, Jatiwaringin. jadi Gimana, begini. gimana? Begini. Jadi kekristenan itu bukan agama, makanya sebenarnya nggak perlu kita ritual dan simbol. Makanya Nggak saya pun bahaya. nggak pernah ke gereja. Waduh, Enggak, bahaya, Bapak. bukan itu yang menyelamatkan. kan enak di gereja. Iya, itu kan banyak dari pagan juga itu, Bang. Loh. Walah, Dre, Jadi urusan kekristenan ini, Dre. itu bukan agama. Ini
Harusnya kalau ada yang menarik kau gali terus, brother. Bukannya kau benturkan sana benturkan sini. Berarti kau suka juga keributan, nggak seperti itu juga. Enggak, kan aku nggak Kalau ke depan, kebenaranmu Pak. adalah iman yang bagus, tanya seterusnya. Bagaimana itu? Begitu. Tadi- Maksud aku begini loh. Tadi Yehova, Selama langit terus dan bumi Yesus. ada, kalaupun aku kau anggap masuk neraka nggak apa-apa. Tapi selama langit dan bumi ada, izinkanlah kita bersaudara. Gitu ya. Nah begitu, artinya kalau lagi diskusi di luar itu biasa aja, berteman lagi. Iya, Tidak terus, boleh begitu, brother. terus siapa? Begitu. Yehova apa Yesus yang benar? Yehova apa Yesus? Yehova adalah Tuhan itu sendiri, Allah itu sendiri. Terus Yesus? Begitu, brother. Yesus adalah jalan keselamatan, kurios. Sama nggak Gitu, sama brother. Yehova? Kalau bagi saya sama. Oh gitu. Berarti yang disalib Ya. Yehova. Yang bisa roh nggak bisa disalib, brother. Daging yang bisa disalib. Ngapain tadi Bapak bilang sama kalau yang disalib bukan Yehova? Begini, brother. Kalau dirimu meninggal, apakah rohmu ada dalam jasadmu? Kan nggak juga, brother. Pergilah dia. Terus roh yang di dalam diri Yesus roh Yehova bukan? Roh Yehova, brother. Terus ketika Yesus ngomong ke dalam tanganmu kuserahkan nyawamu, itu siapa? Iya, sama ketika aku pulang dari reuni, aku bercermin, kenapa kau pegang tangannya? Jiwaku berinteraksi dengan rohku. Nggak Bisa nyambung, demikian, Pak. brother. Nyambung, Kan Yesus, brother. Yesus dalam diri Yesus ada roh Yehova kata Bapak. Kan gitu. Terus habis itu Yesus disalib. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Lah kalau roh Yehova meninggalkan, kenapa Yesus masih bisa ngomong? Terus di dalam diri Yesus itu ada berapa roh coba? Iya, karena ada kejamakan, brother. Rohnya Sama ada dua ketika gitu. aku mengatakan, hai jiwaku berbahagialah. Berarti Lagian ada lu roh- pegang berarti tadi, ada lu roh pegang Yesus. si tadi tangannya. Nggak Misalnya usah kita kan ada kepanjang-panjang. reunian nih. Nggak usah banyak Ada reunian nih. Nggak usah ke reuni. Singkat. Ya sudah, usah di depan reuni. kaca aku berkata, Oh, kenapa nggak kau usah pegang di depan tangannya? kaca. Sama itu abangku. Sama itu. Di dalam diri Yesus ada berapa roh? Ada satu roh. Lah tadi ngomongnya dua. Di dalam diri abang ada berapa? Ada jiwa, ada roh. Loh, abang ada dua dong. Ya enggak juga lah, brother. Loh, Makanya enggak, kita ini gini, sebenarnya. coba perhatikan Bapak. Begini abangku, Mister. begini abangku. Kok begini? Ah, Di dalam begini diri abangku. Yesus, Kita ini dibatasi. kata Bapak tadi bilang di dalam diri Yesus ada roh Yehova. Kalau misal di dalam diri Yesus ada roh Yehova, di saat Yesus berkata, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Artinya gimana? Kan roh Yehova dalam diri Yesus. Kalau Allah udah meninggalkan Yesus, terus yang ngomong itu siapa? Dia Nah, berbicara pada dirinya sendiri. loh, manusia tuh kalau nggak ada roh meninggal nggak, Pak? Lah sama, aku Apa? kasih contoh tadi abang tidak terima di depan cermin aku berbicara. Bapak itu rohnya ada Kenapa kau berapa? pegang tadi tangannya katanya? Loh, Malu kau, Bapak harusnya itu- kau diam aja. Astagfirullahaladzim. Nah, itu aku berbicara nih karena Gini, Pak. Maksud gua gini, satu Wah. manusia dengan satu roh, kan gitu. Satu manusia dengan satu roh, satu manusia dengan satu nyawa, kan gitu. Ketika Yesus berkata, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Lah diserahkan nama siapa orang Yesus itu di dalam dirinya ada roh Yehova kok? Berarti di dalam diri Yesus jadi ada begini berapa abangku. roh? Begini, Ada berapa abangku. roh? Kalau ku jelaskannya jangan disangka dulu biar ketemu bang. Jadi kita itu kan dibatasi 3 dimensi cara berpikir kita. Kita pikir roh itu bisa dibagi-bagi. Apa yang Begitu, aku Bang. katakan dalam PB-mu, gua mulai ini loh. Tadi gua nyamar-nyamar loh, Pak. Apa yang aku katakan bukan dari diriku sendiri, melainkan Bapa yang diam di dalam diriku. Berarti yang ada di dalam diri Sama Yesus ketika itu aku kan roh bicara sama Allah. abang. Berarti di dalam diri Iya. Yesus itu kan roh Allah. Sama ketika aku bicara gini, Bang. di dalam diri Yesus itu adalah roh Allah, kenapa Yesus ngomong?
Allahku mengapa engkau meninggalkan aku? Sementara di dalam PB Allah itu adalah roh. Kalau di dalam diri Yesus itu ada roh Allah, kenapa Yesus ngomong Allahku mengapa engkau meninggalkan aku? Di saat Yesus ngomong kayak begitu, Allahnya udah pergi. Nah, di dalam diri Yesus ada berapa roh? Nggak bahaya tak? Ada satu roh. Kalau Sama ada kayak satu kita kayak gini, roh, Bang, aku bicara, kalau ada Bang, satu roh, berarti- kenapa Yesus berarti aku ngomong bicara kepadamu loh, Bang. Jangan mengapa melakukan itu. engkau meninggalkan aku? Harusnya kan kalau kayak begitu Yesus Iya. punya dua roh. Jadi di dalam diri Allah itu ada kejamakan, Bang. Kalau itu Apa? berinteraksi Jamak ya apa? bisa saja. Kita aja Ada berinteraksi. jamak apa? Abang Di aja mana berinteraksi ada sambil sebentar, sekarang Bang. gini, Kan di mana ada kejamakan bisa. Allah? Aku Di aja mana? sambil nyetir saya bisa cerita di dalam diri saya. Aduh, bodoh banget kau. Itu kan temanmu yang dulu, nggak usah kau pegang. Saya bisa cerita. Kalau Oke, kita yang gini, bisa gini, dibatasi gini, dengan gini, materi ini, Gini, kenapa Bang. yang di luar Gini, Bang. materi kok kita Jangan- batasi gitu loh, Bang? Enggak gini. Gini. Oh, masih Kita apple to apple, Bang. Loh enggak, jangan ke situ-situ. Itu udah ilmu ke-17 Ya itu harus ke situ lah, harus kita cari analogi Oke. yang bisa Di dimengerti dalam- kan di ceritanya dalam- apa nggak mengerti nih. Astagfirullahaladzim, Gimana? ya Allah. Kau baca Silakan. Kejadian 1 ayat 1. Hmm. Pada mulanya Jangan Allah nggak- Iya. menciptakan langit dan bumi. Itu bentuk tunggal apa bentuk jamak? Allah menciptakan langit dan bumi. Bentuk tunggal apa bentuk jamak? Allah menciptakan langit dan Pada bumi. mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu bentuk tunggal apa bentuk jamak? Bagi saya itu jamak. Dari mana engkau bisa berkata jamak? Karena di ayat selanjutnya dia berkata, marilah kita Loh, kok menciptakan ayat manusia selanjutnya? menurut gambar. Bapak Kristen, Menurut gambar dan rupa kita. Wait, jangan dikarang-karang. Jangan Bukan, dikarang-karang. ada ayatnya. Ada Ya, ayatnya, ayatnya saudaraku. Kejadian 1 Marilah ayat kita 1. menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Robi. Yang gua bahas Kejadian 1 ayat 1. Dalam original Yang gue text ceritain bunyinya masih di gimana? kejadian, Bang, sama, Bang. Iya, Kenapa, Kejadian Bangku? 1 ayat 1 dalam bahasa aslinya ditulis kayak gimana? Oh, belum aku buka itu, Bang. Nah, kau kan nggak ngerti. Mm-mm. Itu yang nulis Kejadian Beresit, yang nulis Musa apa orang Yunani? Musa dong, Bang. Berarti bahasa yang dipakai bahasa Bahasa Ibrani. ya, Beresit bara Elohim et as-samayim fi et haaretz, itu dalam konteks Elohim jamak itu, Bang. benar. Elohim jamak. Benar. Kalau kau bilang Iya. Elohim itu jamak, ada yod dan mem. Ya. Semua Hebrew kalau akhirannya yod dan mem itu jamak. Tapi masalahnya di situ apakah cuma kata Elohim aja? Iya, yang jamaknya Elohim itu merujuk kepada Sang El, Bang. Aduh, Kepada Sang astagfirullahaladzim. Yehova. Kamu Lah, tuh tahu nggak kultur budaya bahasa Jewish? Beresit bara Elohim. Kenapa sebelum Iya. kata Elohim ditaruh kata bara? Kamu kan nggak ngerti. yang pasti kan Kamu kan nggak iya, ngerti. ada tulisan Elohim kan. Elohim Iya. jamak apa tunggal? Makanya Coba gua aku tanya, ajarin. Bang, Elohim jamak apa tunggal? Loh, sebentar, 1 menit nggak panjang. Kalau itu kata Elohim aja nih ya, nggak ada beresit bara, itu bentuk jamak. Kalau nggak ada yang lain-lain. Tapi ketika itu ada beresit bara Elohim, itu bentuk tunggal. Kenapa? Karena sebelum kata Elohim di situ ada kata bara. Bara itu bentuk tunggal. Jangan Tidak kau mesti acak-acak, seperti itu, Pak. Bang. Loh, kok nggak Karena di mesti? ayat selanjutnya menunjukkan dia jamak, Bang. Iya. Kau jangan ngarang. Itu Kata bahasanya kita orang. itu jamak, Bang. Itu bahasanya Bukan orang. tertulis kok. Marilah kita tertulis. Beresit bara Elohim. Tertulis, Bangku. Beresit bara Elohim, nanti kita ke situ. Kita selesaikan dulu nih. Beresit bara Elohim itu bentuk tunggal apa bentuk jamak? Elohim, karena ada kata Oh, Elohim di sana jamak. Oh, Elohim. Kecuali- Beresit bara Elohim. Kecuali Gua beresit ngomong bara El. Kalau disebutkan El tunggal, Astagfirullahaladzim. kan diikuti dengan Elohim, jamak lah, Bangku. beresit bara Elohim. Iya. Ini bukan kata Elohim aja. Ini ada sebelumnya beresit bara Elohim. Iya, jamak, Bang. Jamak dari mana? Coba datanya mana kalau kau bilang jamak? Iya. Kalau kata Elohim, Karena nggak ada yang merujuk lain-lain. kepada- Dengerin. Iya. Kalau kata Elohim aja jamak.
Gua benerin itu. Tapi ketika ada kalimat Beresit bara Elohim, jamak apa tunggal? Kan suku kan, itu sampai udah, sekarang Pak. masih hidup, Bang. Diam aja dulu lah. diem lah. Mereka Nggak tak nyampe pernah kok ke mengakui situ. tunggal, Bang. Nggak nyampe kok ke situ Iya, singular masalahnya. yang plural itu, Bang. Nggak pernah itu singular tok, Bang. Alah. Iya. Udahlah, kok nggak nyampe ke Kan situ. teman saya ada, Bang, yang sekolah di sana, Siapa? Bang. Siapa? Sekarang masih ada. Siapa? Teman saya sekolah di sana, Yosef Paul Zhang. Oh, Yosef Paul Zhang. Orang Yosef kita Paul lagi Zhang, ngomong gurunya Rabi, kultur. Bang. Saya kan selalu Rabi tanya siapa? dia. Rabi siapa? Iya. Kultur Rabi itu, siapa? kultur itu masih ada Rabi siapa? Jangan kau karang-karang. di sekolah dia. Rabi siapa? Di sekolah nanti aku tanya lagi kalau ketemu kita lagi, Bang. Tapi yang pasti, Ngarang-ngarang aja, yang gua nggak pasti si seneng Joseph kau Paul ngarang-ngarang. Zhang lagi belajar di. Rabi siapa? Bukan ngarang, dari tadi Orang tadi ada itunya loh, Bang. Ada aja, ayat yang saya sebutkan loh. ketika Kecuali gua suruh lu menjelaskan kalimat Beresit bara Elohim, lu nggak ngerti. Saya ngomong ke Anda, Pak, kalau cuma kata Elohim benar itu jamak. Tapi ketika ada kata Iya. sebelum kata Elohim bara, di situ bentuknya tunggal. Itu kultur budaya bahasa Jewish. Contoh misal tetragrammaton Yod Evav Ve dalam konteks ketif dan keri dibacanya Shem. Jangan kau acak-acak bahasanya orang. Iya. Karena mereka pun mengakui bukan tunggal Tuhan mereka, Bang. Tapi Loh, singular yang bukan plural. Nah, iya pluralnya plural apa? Iya. Gua tanya lu. Esa mereka, Pluralnya itu Bang. apa? Nggak pernah mereka tunggal. Nggak pernah mereka tunggal. Astagfirullahaladzim. Pluralnya plural apa? Iya, coba? bagus. Apakah plural? Singular yang plural. Iya, pluralnya Singular apa? plural, plural yang singular. Iya. Plural yang Pluralnya berapa apa? ya nggak bisa, nggak tak terhingga, Bang. Aduh, nggak Banyak. terhingga. Jangan Iya, ngarang-ngarang. singular yang plural. Ada plural majesty. Mereka tak pernah mengakui Tuhan mereka itu tunggal. Esa ya. dengerin dulu, Siap. dulu. Silakan, Abangku, silakan. Plural dalam kata kita itu plural majesty apa plural pribadi? Jamak kemuliaan apa jamak pribadi? Jamak pribadi itu, Bang. Berarti kok trinitas. Jamak pribadi. Nah, Berarti kok pribadinya dalam trinitas. kemuliaan. Berarti kok Saya trinitas. melampaui. Saya bukan trinitas, saya bukan unitarian, saya bukan sabilian. Karena itu Bagaimana engkau dibikin bisa bapak-bapak gereja. mengatakan bahwa itu jamak pribadi? Bagaimana engkau Jamak bisa pribadi. mengatakan Hah? secara harafiah? Karena Bahaya faktanya loh, demikian, Pak. Bang. Nggak Loh, pernah faktanya jangan dia. kok Orang Israel nggak pernah mengakui Allahnya mereka tunggal, Abangku. Benaran ini, saya nggak bohong. Tapi Esa, Anda tahu nggak? singular yang plural. Yakid dengan ekat tahu Tuhan nggak ya? mereka selalu singular yang Kau tahu plural, nggak nggak Yakid, pernah Yakid? tunggal, Bang. Yakid dan ekat tahu nggak? Apa Yakid? Satu kesatuan Satu, yang jamak dua. itu, Bang. Wah, astagfirullahaladzim. Di mana ada narasi ekat satu kesatuan yang jamak? Iya, Ehad itu sama dengan Esa kalau di Ayo, bahasa sekarang lagi coba. Sanseker. Bukan benar itu, Bang. Ya. Di Satu Indonesia bukan. kalau Ekat satu itu satu bahasa bukan. Sanseker satu tunggal. Ekat itu satu Tapi bukan. satu kesatuan yang Ekat jamak itu satu Maha bukan. Esa, Bang. Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. Kata Echad itu Iya. satu bukan? Satu tapi bukan tunggal. Nah iya, kalau kenapa Satu kau yang bilang? jamak. Tapi satu yang jamak, Di Bang. mana jamaknya? Coba kau Singular tunjukkan yang ketika plural. Tuhan berfirman. Di mana kau tunjukkan ketika membahas tentang Tuhan itu ekatnya jamak? Di mana ayatnya dalam PL? Di mana? Di mana? Di mana? Coba kau jelaskan. Yesus berfirman Markus 12 ayat 29, Fayaan oto Yesua Arizona lechol amiswot sema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. Coba tunjukkan nama saya di PL dan di PB Nggak pernah. ketika ngomongin Tuhan Tunggal. dipakai kata Asilus. Di mana? Di mana? Satu, jangan ngangaan kau. Ayo, jangan ngangaan. Gimana Bukan, kalau Bang, Anda debat pengangan. secara formalitas Faktanya kayak memang begitu? demikian. Loh, lah iya, gimana kalau Anda debat Kalau formalitas saya tidak tahu, kalau saya Anda bilang kayak saya tidak begini? tahu. Apa nggak malu-maluin gereja kau?
Makanya tunjukkan nama Bang Umar. Enggak, malah Ketika memotivasi saya belajar lagi. Ketika Tuhan Tinggal berfirman, balik kanan saya. kata ehad itu Paul dalam bentuk Jang jamak. ajarin saya tentang kultur Ibrani, tinggal gitu doang. Ya Kalau berarti saya Anda tidak tahu, kan tidak nggak tahu, ngerti, Bang. Pak. Tapi kalau Makanya, Abang bilang di dalam Kejadian tinggal balik pasal kanan 1 saya. ayat 1. Mister Paul Jang, ajari saya kultur Udah, jangan apa? banyak Iya. omong, jangan banyak omong. Kalau nggak ngerti jangan Tinggal banyak gitu dong. omong. Siap, siap Makanya, abangku, silakan abangku. Jangan Beresit emosi abang. bara Elohim. Nah, silakan. Itu bentuknya tunggal. Kenapa dibilang kalimat itu bentuk tunggal? Karena ada kata bara. Bara itu bentuk tunggal. Jangan diacak-acak bahasanya orang. Iya. Saya aja nggak Harusnya mengacak-acak diikuti PBB L loh. dong, Bang. Loh, Enggak. aku kan udah Enggak, bilang Bangku. Harusnya L dong. Kalau tunggal L lah, Bangku. Elohim jamak. Astagfirullahaladzim. Makanya Anda orang Indonesia apa orang Ibrani? Iya. yang berhak Ya. menerjemahkan Bos. bahasa Ibrani itu orang Ibrani apa orang Indonesia? Siapapun bisa menerjemahkan. Loh, Tinggal kesahiannya, tinggal belajar kalau bahasa masalah itu. Ibrani gimana sih? Benar lah. Yang berhak, yang punya kamus besar bahasa Ibrani itu yang punya otoritas siapa? Yang berhak menerjemahkan siapa? Siapa? Sama halnya gini loh Pak, yang berhak mentafsir PB itu umat Kristen apa umat Islam? Kalau tafsir siapapun bisa, Bang. Jangan Kalau cari tafsir. remis. Oke, boleh nggak gue bilang begini, misal gue ambil satu narasi di PB terus aku tafsir nggak sesuai dengan PB, gue ketangkep polisi nggak? Enggak, selama ini kan seperti Kata itu. siapa? Misalnya Orang Yesus si menikah. Julius aja, Lah. Julius sebentar. Enggak Julius ditangkap abangku, aja. enggak ditangkap. Loh. Aku yakin saya. Lah, Loh, di Komal aja coba lihat, bentar, diterjemahkan bentar. bebas enggak apa-apa, abangku. Bentar. Yang penting terjemahan menurut bentar. Lu diam dulu. Itu si Julius itu dilaporkan sama si siapa? Si temannya Rudi Yohanes. Gua kasih tahu Pak ya, di Indonesia dalam hal beragama itu ada undang-undangnya. Jangan kok ngarang-ngarang. Orang PGI aja Yesus menikah mereka marah kok, mereka hendak melaporkan ke polisi. Gimana Bapak ini? Ya, selamat malam Pak Alis Mata. Assalamualaikum saudaraku semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa naik, bisa sekomal sama Bang Donditan. Sehat Bang Dondi? Alhamdulillah. Lanjut, sehat. Bang Umar. Salam kenal. Salam kenal dengan Bang siapa nih? Bang Alis. Namanya Alis siapa? Alis Mata. Alis Marta. Mata Bang. Oh iya. Dari mana Bang Alis, tinggal di mana? Saya Jawa Timur Malang Bang Donditan. Oh alah, baru aja pulang dari Malang saya.
Iya kabarnya Mas? Sehat Mas? Ini api-api wae, alhamdulillah. Iya. Ini Komal yang paling saya senengi nih, Komalnya Bang Umar ini ya. Saya nggak seneng Bang di Komal ini, sebenarnya saya nggak seneng saya. Ada Andre lagi, aduh males saya sebenarnya ada Andre. Gak bahaya ta? Bahaya Pak sebenarnya ini Pak. Ada Andre itu bahaya Pak sebenarnya Pak. Iya, iya. Mana Andre? Tidur jangan-jangan. Tidur tuh Andre tuh, pura-pura tidur dia tuh. Waduh, Kalau ada hotel Bang. lagi, naikkan aja Bang Umar. Parah hotelnya Pak. Elohim. Aku Itu waktu Musa disebut Elohim itu jama apa tunggal tuh, Mar? Gimana Kodondi? Waktu Musa disebut Elohim itu jama apa tunggal tuh, Mar? Ada perspektif kata Elohim dalam mindsetnya Judaism Kodondi. Elohim itu bisa tertuju kepada hakim. Nah, Orang-orang makanya perspektif dari penulis Zohar, Rabbi Simon Bar Yochai itu menarasikan kayak kata Elohim, bene Elokim itu jamak. iya, waktu Nabi Musa disebut Elohim itu maksudnya jama apa tunggal itu? Tergantung kalimatnya kok. Kalau kata Elohim aja itu jamak. Iya. Tapi dalam konteks waktu Nabi Musa diutus ke Firaun disebut Elohim. Dalam bentuk tunggal. Nah, iya maksud saya gitu. Elohim kan memang bisa Iya, tunggal, tapi kalau- bisa Elohim kan bisa jamak, bisa tunggal, bisa untuk Allah palsu, bisa untuk Bisa. untuk Yod-Heh-Vav gitu kan. Iya, tergantung kalimatnya itu. Iya. Karena apapun dalam bahasa Ibrani kalau akhirannya yod dan mem itu jamak. Kayak Yerusalayim. Nah, itu kan jamak. Hmm. Bang Umar, ini tadi ada poin yang saya tangkap dari pembahasan ini tadi tentang Bang Julius. Karena menarasikan Bible tidak sesuai dengan teksnya atau keluar dari konteksnya. Kalau Bang Julius sudah kalau itu bisa untuk dilaporkan, kalau di Komal-Komal Oten bagaimana mereka menarasikan yang tidak itu seperti apa itu hadis-hadis palsu terus mereka paparkan, Al-Quran tidak sesuai mereka simpulkan sendiri, ya itu gimana dengan Oten seperti itu Bang Umar? Ya kalau ngelawan foto itu ya kita laporkan Pak ke cybercrime, biar cybercrime kan ada kerjaan kan gitu. Simpelnya kayak begitu loh Pak. Kan di Indonesia ini kebebasan dalam beragama diatur oleh undang-undang. Beda loh kalau dialog dalam satu konteks formalitas, ada legal standingnya, beda lagi. Ya, yang ingin saya tanya, ini narasi-narasi yang keluar dari konteks yang dibawakan oleh apologet Kristen itu ya, seperti ini loh Bang, Nabi menikahi Aisyah, itu kan anaknya sahabatnya sendiri, sahabat yang paling dicintai, dan Nabi mencintai Abu Bakar radhiyallahu anhu mencintai Nabi Muhammad. Nah, ini kan mereka menarasikan kan seperti pedofil seperti itu, kan dan sudah keluar dari konteks gitu loh Bang.
Iya, yang Apa menarasikan mereka itu bisa orangnya dilaporkan jelas gitu loh, nggak, Bang, Pak? maksud saya. Sama-sama Ya lah bisa. gitu, kalau Bang Julius bisa dilaporkan. Ya bisa. Artinya begini loh Pak, kalau kita itu satu Iya. tujuan, kita bisa kan ngomong. Itu kan ada bagiannya di Menkominfo. Kita laporan dulu ke MUI. Itu STT RA itu pernah aku laporkan. Saya telepon itu MUI Batam. Akhirnya si Deking Gadas bikin klarifikasi. Ya, Nah kalau misal yang dari monolog hal itu seperti foto itu Pak, tuh, nggak usah ditanggepin. Kalau foto yang monolog nggak usah ditanggepin. Buat apa gitu loh. Kan masih banyak Pak orang-orang yang jelas itu Pak. Contoh kayak Pak Pendeta Muriwali, Deki Ngadas, kan gitu. Nah terus kalau kita nanggepin foto, Iya. Imam Syafi'i aja ngajarkan seperti kita disuruh berdialog saya pernah dengan ilmiah loh. Sa- saya pernah begini Bang War, saya pernah begini. Itu ada ayat Bible yang mengatakan bahwa Tuhan menciptakan dirinya serupa dengan manusia. Lalu saya tanyakan, apakah orang cacat juga serupa dengan Tuhanmu? Kan dia juga ciptaannya. Kenapa harus milih yang normal-normal? Apakah yang cacat juga tidak serupa dengan Tuhan? Nah, itu katanya sudah keluar dari konteks narasi dan bisa dilaporkan. Gitu Bang. Ya nggak bisa, karena mereka mengimani secara harafiah kan gitu. Iya. Kan kalau Tuhan mereka serupa dengan manusia lalu memilih yang normal-normal aja kan kurang adil gitu. Bagaimana yang cacat-cacat? Apakah mereka juga tidak serupa dengan Tuhan atau mereka dipisahkan dari penyerupaan dengan Tuhan? Kan begitu. Bukan gitu sih Bang, kebalik Bang. Manusia yang serupa dengan Allah Bang. Kan marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi manusia yang serupa Allah. Nah permasalahannya berarti yang saya cacat- pernah debat sama orang yang homo. Iya, saya Ini pernah Bang, debat yang sama cacat juga serupa homoseksual, enggak? itu nggak dia jawab. Nah itu Yang senjata cacat orang enggak? homoseksual. Jadi kami ini seperti ini. Aku bilang cacat bukan Tuhan yang bikin, manusia yang membuat. Nah Ya itu kalau bisa Tuhan kita panjang diciptakan diskusi di menurut sini. gambar dan rupa Allah, ya maka premis selanjutnya akan muncul. Manusia. Iya. Kalau Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah, ya premis selanjutnya itu kan muncul. Allah, iya. Tunjukkan wajah Allah yang benar yang mana. Kan nggak bisa jawab mereka. Kenapa? Karena mereka tidak memahami konteks ketika Torah ditulis kan gitu. Di dalam Torah itu ada konsep yang namanya pardes, pesat, remes, dros, dan sot. Iya. Nah itu harus dipahami dulu tuh. Satu lagi Bang, bukan hanya pardes, gematria juga ada. Lu kok gematria? Gematria itu nggak ke situ. Oh iya pardes. Kalau gematria di balik huruf ada angka-angka. Iya. Jauh lah kalau gematria. Gematria itu gua tahu yang ngajarin siapa. Itu ada Rabi namanya Rabi Matidyahu. Iya, setiap huruf itu ada angka-angka di baliknya. Itu gematria. Ya. Sekarang gini, Anda tahu nggak nahas? Kalau Anda tahu gematria, nahas tahu nggak nahas? Kata itu tertulis dalam Torah. Coba Pak WKSD. Nah, bingung Saya kan? yang belum tahu saya itu. Belum nyampe kan? Makanya belum jangan sampai. ngomongin gematria. Kata nahas itu gematrianya sama nggak dengan kata Mesiah? Kan belum nyampe saya Bang, saya nggak tahu itu. Iya, makanya jangan bahas gematria. Kata nahas dengan kata Mesiah itu gematrianya sama. Asyik memerintahkan Mose Rabbeinu menggantung siapa itu? Ada loh dalam Torah. Asyik memerintahkan Mose Rabbeinu untuk menggantung siapa? Menggantung nahas bukan? Nah terus Bang,
Barang siapa yang melihat ular tersebut maka dia selamat. Ada nggak dalam Torah itu? Ada loh itu. Ada itu di gurun pasir Nah. kejadiannya. Nah itu PB di dalam konsep pola pikir Helenis nggak ngerti. Kan dikaitkan itu di PB. Yesus Kristus disalib. Berarti Yesus Kristus ular dong. Kalau mau main gematria-gematriaan. Nahas itu kan ular. Iya, makanya kekristenan sejak jadi Helenis, orang-orang Yahudinya yang percaya Mesias nggak mau lagi, karena tradisi kultur Israel dibuang oleh Itu orang-orang tadi Yunani. kenapa orang Judaism nggak mempercayai Yesus sebagai Mesias, karena Paulus menarasikan kayak gitu. Karena dipaksa Trinitas. Itu Loh, setahu enggak. saya. Kan Anda tadi Bukan ngomong Bang, kalau masih Paulus, masih banyak murid-murid percaya Yesus. Itu Nggak, gini sejak loh, wait. 200-300 Masehi, Ketika Bang. Anda ngomongin gematria, ketika dipaksa. Nah, ketika Anda ngomongin gematria, itu orang Jewish nggak percaya lagi. iya, karena Yotevave itu kalau gematrianya Berapa gematrianya ada satu lagi Yotevave? yang teman gematria itu Berapa gematria Yotevave? bukan gematria, yang satu lagi yang makna di balik huruf ada makna, ada paku lihat tangan. Itu mah cocokmologi. Itu Bang Yotevave. Cocokmologi itu Bukan, nggak ada karena kayak memang begitu. itu ada maknanya. Di mana? Itu Ada. itu dalam konsep apa? Sebentar. Saya udah kecemplung pernah ada di narasi seperti itu. Ketika Anda menarasikan lihatlah tangan, lihatlah paku, itu dalam konteks kultur budaya bahasa mana? Jewish kan? Itu dalam budaya bahasa Jewish ada ketaf Ivri dan ketaf Asurit. Mana yang dipakai? Atau yang dipakai Paleo Hebrew? Kalau sampai sejauh itu belum Bang. Ya Tapi makanya jangan kau huruf-huruf itu artikan dilambangkan dengan seperti itu, Bang. Nggak Iya, ada itu seperti memang itu. lambangnya seperti itu Abangku. Ya itu cocokmologi. Iya, Yotevave itu lambangnya itu. Lihat paku, Nggak lihat ada. tangan. Ya, Mana ada? karena Yot ada, artinya Bang. apa yot? Iya. Yot apa yot? Apa yot? Makanya gua tanya lu, dalam gematrianya Yotevave itu apa? Berapa gematria? Nama-nama Hashem itu gematrianya ada yang 13, ada yang 18. Belum sampai saya. Iya, Abang udah pelajari yang Abang tahu, tinggal seperti Iyalah. minum air lah. Kalau saya kan belum sampai. Bahkan ada permutasi. Iya, nggak betul lah. Ada 42 nama Iya. daripada Hashem. Triple Yot itu nama Hashem bukan? Yang Abang pelajari Bang, Abang sudah lancar lah. Saya nggak tahu itu Bang. Iya, makanya jangan Tapi ngomong akan ke sampai ke saya. sana. Kalau lihatlah tangan, lihatlah paku itu mah cocokmologi. Iya. Karena pelajaran saya sampai di situ sekarang Bang. Memang saya belajar itu bahasa yang Ibrani modern, yang tapi masih belum tradisional. Tunggu dulu. Yang membawa narasi seperti Iya, itu iya. itu kalangan Hebraic roots. Beda sama mesianik, beda. Jangan ngarang-ngarang, Pak. Enggak lah Bang. Mesianik yang mana nih? Wannabe Jews itu mah yang kepengen Yahudi-Yahudian. Itu mah Oh. beda, tetap Helenis itu Bang. Anda tahu nggak Fatami? Yang mana tuh yang mau mengganti nama alam menjadi Yahweh itu? Bukan Itu lah. mah Yahudi-Yahudian Bukan. Bang, bukan Mesianik. Saya tanya, Anda tahu nggak Fatami? Enggak saya kenal tuh Bang. Makanya jangan kau asal nuduh. Tahu nggak Ishak Safira siapa? Kan udah aku bilang tadi, abang yang abang tahu, abang tunjukin ya kayak minum air lah. Saya nggak Makanya, tahu itu ya. janganlah. Nggak apple to apple lah. Abang yang bagusnya Kalau ya gua ngomong mesianik, korek pengetahuan saya. ini aja ada itu nih, kali, ada tentang mesianik, Kristen. ada makanya dengerin, ada mesianik abal-abal, ada mesianik yang ori. Kalau yang ori itu di bawah pimpinan Ahwatami. Bang Umar pernah ada di Ahwatami, pernah belajar sama Ishak Safira. Ishak Safira itu dari suku mana Ishak Safira? Saya nggak Dia kenal keturunan Bang. Kohen.
Makanya kau harus belajar dulu. Kalau di internasionalnya itu yang ngajarin Ishak Safira. Kalau yang di Asia itu yang ngajarin Andre Widodo. Di Jakarta itu ada Kehilat Sores Mesianik. Iya. Kalau selama Yehova diterjemahkan Yahweh itu abal-abal bang. Orang yang sebenarnya Yehova kok. Loh, mana ada orang Judaism sebut Yehova? Malah tambah parahnya nanti. Iya, nggak boleh mereka sebut itu. Nah, kenapa kau sebut Masalahnya Yehova? ini kan karena begini, orang-orang Yahweh ya, Kenapa? ketika mereka Enggak, bertemu dengan enggak. Rabi, Kalau mereka kau- nggak marah bang. Gini. Tapi ketika ada Wait, mengatakan Yehova, dia akan melotot, Wait, gitu loh bang. Karena terjemahan aslinya apa? Astagfirullahaladzim. Yehova. Dari mana kau bisa baca ngucap itu mulu bang Yehova? ini. Di mana coba? Karena Yehova bang itu bacaan Mana aslinya ada? bukan Mana Yahweh. ada? Nah, Mana ada? ketika disebutkan Yehova, mereka paling mereka tidak akan sebutkan itu. Ah, kau Tapi paling yang sebentar. wannabe Judaism ini, Jangan terlalu panjang-panjang. Yang gua minta tunjukkan aja literatur dari kalangan Judaism yang menerjemahkan atau mentranslate itu jadi Yehova. Coba tunjukkan. Apakah dalam Pirkei de Rabbi Eliezer? Apakah ada dalam Pirkei Avot? Apakah ada dalam Zohar? Apakah ada dalam Mishnah di Gemara? Coba kau tunjukkan pelafalan Yehova. Paling kau kan nyontek di sarapan pagi ORG Ibu Rita Wayu. Bentar ya, aku tunjukkan kitab Jewish Enggak. gua ya. Gua tunjukkan kitab Jewish gua. kalau saya sih dari Paul Jang, kalau saya bang itu guru saya. Ah, Paul Jang mah bukan Yahudi dia. Iya, tapi dia lagi belajar di Israel sekarang bang, langsung sama rabinya, dosennya. Ya kan lebih otentik dong. Rabi siapa? Gitu, di, Bangku. Di Israel itu rabi siapa? Wah, saya Orang gua nggak tanya, kenal tapi semua ketika kok. saya lihat video callan, ada rabi yang pakai Rabi siapa? cheat lengkap pakai Siapa? pakaian mereka, saya sudah nggak Iya, tanya siapa lagi. namanya? Bisa pertemuan selanjutnya saya tanya, itu rabi siapa pak? Tinggal aku tanya kok Siapa itu bang. namanya? Ketika video call aku lihat dia sudah pakai Iya, cheat, siapa itu namanya? sudah orang Israel pasti. Siapa Itu yang belum saya namanya? tanya, yang pasti saya lihat demikian. Kan pertemuan Israel. berikutnya saya tanya biar puas lah bang. Di Israel itu rabi siapa? Kok ngarang-ngarang kau ini? Kan belum saya tanya. Iya, kan kalau kita Apakah- lihat demikian apakah di Israel Rabi dia nggak mungkin di- dia rabi-rabian. Enggak, apakah Gitu. di itu? Saya juga baru tahu ternyata rabi Astagfirullahaladzim. dosen ngajar juga bisa. Bentar Iya, dulu, jangan baru tahu panjang-panjang kau ini. Apakah di Jew for Judaism? Silakan abangku. Apakah rabi itu di Jew for Judaism atau di Jew for Jesus? Ah, kau jawab. Saya kan tadi sudah bilang nggak nanya. Berarti metode abang seperti Makanya, itu. Ketika kau di- ilmu abang kau- banyak, kau abang diki- tekan orang dengan itu. Kau Supaya dikibulin sama terlihat abang lebih Kolja. tahu, nggak fair juga bang. Saya bukan kan Makanya. ditunjukin. Lah, Dan dia di Haifa. Orang di Haifa mana? masa itu pakai sisik bohong-bohongan Haifa mana? gitu loh bang. Haifa Dia mana? lagi ambil S3 di Haifa. Iya, Haifa Ditunjukin mana? kok bang. Haifa itu macam kayak universitas. Haifa mana? Iya. Iya mulu. Haifa mana? Haifa mana ya, di Israel lah bang. Iya. Saya kan nggak tanya. Yang penting ditunjukin dia di Israel, ditunjukin Universitas Terus Haifa. kalau ada orang baru pakai ditunjukin dia bersama Rabi, saya udah percaya. Saya nggak nanya lagi. Pakai sisit, pakai talit. Kau percaya itu rabi? Pakai talit iya. Rabi gitu. Yang pasti pertalian dengan rabi-rabi mereka udah pasti itu. Tinggal nanya aja itu bang. Berarti kau percaya Begitu, kalau Abangku. ada orang pakai sebentar, kalau kau ada orang pakai talit, pakai sisit, itu kau sebut rabi? Belum tentu kalau tentang jabatannya, tapi udah pasti itu pertaliannya dengan Yahudi mereka di sana. Oh, kata Gak bisa siapa? orang lain seperti itu. Kata siapa? Bisa kecuali turis ya yang mau gitu-gituan ya silahkan. Oh, ini ngarang-ngarang kau ini. Enggak, kan aku Jangan tunjukin ngarang-ngarang. buktinya. Jangan ngarang-ngarang lah. Enggak ngarang-ngarang. Janganlah kayak begitu. Nih, Enggak lah bang, Nih. enggak mengarang-ngarang. Nanti kita bisa ketemu lagi bang sesudah Nggak, saya gini aja, selesaikan gini aja, pelajaran gini aja. saya.
Di sini Nah, ada abang kan tulisan mungkin dari sudah. sebentar. Di sini Siap, siap, lanjut. ada tulisannya dari Rabbi David Kimchi. Coba jelaskan. Tunjukkan nama saya. Ini literatur Jewish. Ini ada tulisan dari Rabbi David Kimchi. Ada pelafalan Yehova. Di mana? Anda tahu nggak ketif dan kiri? Iya, belum sampai saya ke situ bang, tapi nanti akan sampai, kita ketemu lagi. Dan saya kalau sudah seperti abang nggak akan seperti itu kepada orang yang belum sepaham dengan apa? ilmu saya. Makanya Iya. Pak, Tunggulah. dengerin saya Ya. 2 menit. Bang Siap, Umar siap. itu udah pernah di Mesianik, udah pernah di Hebraic Roots, udah pernah di Wannabe. Apalagi orang si Paul Jang itu dulu berguru sama Rita Wahyu, ikut kelasnya Rita Wahyu. Makanya sekarang dia kritik Rita Wahyu karena ternyata banyak yang salah sesudah dia di tempat aslinya. Di tempat aslinya kan Sekarang di Israel, gini. bang. Abang kan Sekarang belum pernah gini. ke sana, Loh. ke tempat sana. Masa gua harus pamer-pamer? Sekarang gini gua tanya lu, iya. yang berhak Itu. gini aja. Talit itu apa talit? Ya, itu yang diselendangkan mereka. Iya, talit itu melambangkan 613 hukum Taurat. Aduh, jangan ke situ jauh, kok ngomong hukum Taurat aja udah salah. Nggak ada istilah hukum Taurat itu. Gua tanya talit. Itu pakaiannya orang siapa? Talit itu pakaiannya orang siapa? Ya, pakaiannya orang Yahudi, bang. Kenapa? Emang? Boleh nggak orang goyim pakai talit? Orang goyang pakai talit, aku pikir kalau dia sudah proselit bisa lah kali, bang. Iya, kalau nggak convert boleh nggak pakai talit? Ya kalau nggak ada prosesi proselit ya ngapain dia pakai Iya, itu? kalau orang Ya, convert nggak bisa itu lah. masuknya ke Judaism apa masuk ke Kristen? Nah, kau bingung kan? Masuk ke Judaism lah. Iya, berarti Masuk Paul ke Jang Judaism. berarti Lagi Paul abang Jang kaitkan dengan Judaism. Kristen. Makanya kenapa kau pakai ngomongin talit, sit, kipah? Iya, Apalagi? itu atribut-atribut mereka. Iya, kenapa goyim pakai? Kenapa Paul Jang pakai? Kan dia bukan Judaism. Itu kalau Sanhedrin berdiri itu bisa dibunuh si siapa, si Paul Jong. Itu ada dalam Mishnah. Iya, karena itu sudah menjadi tradisi mereka, bang. Kalau dulu itu hukum positif mereka. Loh, Tapi kok sesudah hukum Yerusalem positif? epicentrum mereka dihancurkan. Gua nggak ngomongin itu gua bukan, nggak ngomongin iya, hukum tadinya itu hukum positif. Taurat. Loh, Iya, itu hukum positif mereka. Sekarang menjadi kultur mereka. Jadi kalau ada orang make nggak apa-apa kali, Nggak bang. usah panjang-panjang, nggak usah Begitu. panjang-panjang. Mana ada Iya. narasi hukum Taurat? Ya, pendek-pendek. Hukum Taurat itu apa? Apa? Hukum Taurat itu apa? Aseret adofarim apa aseret adifrod? Betul dia begini. Udah saya kasih tahu tadi dulunya. Apa yang abang tahu, abang narasikan kepada orang yang tidak tahu. Makanya, Nggak bisa lah supaya jangan netizen melihat abang berdebat. lebih. Iyalah. Jangan Tapi berdebat sama itu saya. blunder cara abang, nggak seperti itu. Kok blunder? Makanya Pak, Aduh, kalau nggak Abang tahu ini itu Umar Al-Malik ini. nanya gitu loh, nanya. Mana ada Iya. istilah 10 hukum Taurat? Iya. Tapi yang setahu, Mana ada istilah 10 hukum Taurat? Itu kan orang PA yang ngomong 10 hukum Taurat. Aseret adifrod. Itu kalau diterjemahkan apa? untung saya ada, biar abang kelihatan makin pintar. Jadi emang harus ada yang bodoh supaya abang menunjukkan kehebatan abang. Makanya Itu Pak, cara-cara kalau itu. Tapi nggak silakan, nggak tahu apa-apa, nggak itu apa-apa bang. nanya gitu loh. Jangan nggak tahu malah Nggak menentang. nanya. Apa yang saya tahu saya tunjukkan. Yang tidak tahu saya bilang tidak tahu, fair kan? Tapi Ya. ketika abang menghajar terus ilmu yang abang tahu, itu menunjukkan abang kelebihan abang. Netizen juga bisa nilai bang. Tapi nggak apa-apa, abang luar biasa di bidang abang. Bukan berarti saya tidak bisa seperti itu, bisa kan, masih proses belajar abangku, saudaraku. Makanya Pak, kalau belajar yang benar Simpelnya Pak. hidup itu bang.
Itu Begitu masih abangku Bang kulit, Umar, Bang. mau ngopi saya sama abang ini. Loh, kemana? Nunjukin abang keren luar biasa caranya. Hebat abang ini. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Tadi mau ngomongin 613 mitzvot. Gimana? Iya, emang sisitnya itu memang menggambarkan itu bang. Itu abangku. Ya, 613 Iya. mitzvot dibagi jadi berapa? Wah, kalau semakin dalam saya kurang tahu bang. Yang saya tahu saya aja yang saya ungkapkan tidak salah tak? Itu abangku. Iya. Tapi bukan berarti tidak akan tahu seperti abang tahu. Ada kan berproses kita belajar ini. Makanya Gitu. besok-besok jangan dikutip-kutip itu literatur Judaism. Marahnya lah orang Judaism. Begini abangku, Kristen-Kristen awal mereka tetap melakukan kultur Yahudi bang. Tapi orang Siapa? yang bukan Yahudi tetap Siapa? percaya Yesus tanpa ikut kultur Siapa? Yahudi. Siapa? Nah, ketika Petrus berkhotbah 3.000 Siapa? orang Yahudi bang, mereka tetap melakukan kultur Siapa? mereka karena itu sudah ketetapan. Aduh, panjang kali kau berklarasi. Bukan, tertulis di Alkitab. Tertulis di Alkitab itu ada fakta historisnya bang, bukan dongeng itu. Enggak. Orang-orang Yahudi yang gimana? percaya Yesus mau nggak Tetap disebut melakukan Kristen? hukum Taurat, tetap melakukan hukum Taurat. Tapi Iya, yang gua bukan paham itu. Yahudi, mereka tidak wajib. Gua paham itu, Pak. Gua paham itu. Nah, itu dia. Jangan dipotong. Apakah orang Yahudi Siap. yang percaya Yesus sebagai Raja Mesias, Mesias. mau nggak disebut Kristen? Ketika dikatakan di Antioquia lah pertama kali mereka disebut Kristen, itu Gua ejekan udah bang. tahu itu. Kalau ejekan ya Gua mereka udah nggak tahu mau itu. lah. Yang gua tanya, apakah Ya orang ketika Yahudi ejekan ya mereka nggak mau lah. Kan ejekan katanya di situ tertulis. Iya, artinya Ishak Safira Namanya mau nggak diejek. disebut Kristen? Itu mah hak Ishak mereka, Safira. Bang. Ada yang mau, Ishak, ada Anda yang tahu mau, nggak? ada yang Makanya tidak. kau belajar kau ke Ishak Safira, jangan kau belajar ke Paul Jong, belajar kau ke Ishak Safira. Dia orang Kristen yang punya darah Jewish dari suku Levi. Dia Terus Kristen. bagaimana lagi? Ya kau belajar di situ biar kau cerdas dulu tuh Hebrunya. Iya, karena Kristen itu sudah identik dengan Helenis. Kalau dia ada pertalian Yahudi, dia nolak. Itu sudah fakta sejarah. Dan Berarti tidak Anda apa-apa berarti dengan Anda gitu. nggak Helenis. Apalah Berarti kesubuhan Anda nggak Helenis. No problem. Nggak, berarti Anda nggak Helenis. Enggak, kan Paul Jang kan menceritakan kultur Jangan ke kultur Paul Israel. Jang, Jadi jangan saya ke Paul mungkin ada Jang. sedikit Jangan ke Paul Jang. gitu. Saya tanya Anda, apakah Anda tidak Helenis? tidak Helenis. Oke, kalau Anda nggak Helenis, kenapa Anda menarasikan Yesus itu adalah Yehova? Karena dia berkata, Berkata karena juga. orang Israel pun percaya bentuk antropomorfisme dari sang ilahi, bang. Mereka percaya. Ya berarti Bukan ada tiga berarti sebenarnya, yang rohani dan jasmani. Enggak, wait, Itu yang dipercaya orang Israel sampai sekarang. Wait, berarti narasimu masih Silakan, Helenistik. silakan. Ya, everything about Jesus he is ashamed, that is Hellenis. Orang-orang Yahudi yang mempercayai Yesus, yang Yahudi asli loh, itu memandang Yesus sebagai Sarhapanim. Anda tahu nggak Sarhapanim? Iya, benaran manusia. Saya Loh, kan kok sudah sebutkan tadi di Roma 10 ayat 9. Sarhapanim kok manusia? Dia merujuk kepada Tuhan, Anda tapi tahu di fakta nggak saya menanyakan ketuhanan ini saya jawab lah. Sarhapanim tahu nggak Sarhapanim? Nggak tahu saya bang. Nah, Tapi Mesias itu harus manusia bang, itu tertulis kok. nah itu mah kulit Mesias itu itu. harus manusia. Itu kulit itu. Di dalam buku doa Maskor Rosasana itu ada nama Kohen Hagadol. Namanya siapa? Nggak tahu kan kok? Nah terus gimana bang? Makanya aku belajar sama itu. Kau belajar sama Ishak Safira. Kalau udah pinter, naik ke Komal Jaya. Yang pasti ada dua rabi besar Yahudi, Siapa? satu yang Noh Mahmodes, satu lagi siapa itu lupa, satu lagi menggambarkan Mesias itu adalah sekumpulan orang Israel, satu lagi mirip itu, pokoknya ada Mahmodesnya, Siapa? satu lagi menggambarkan sosok Mesias itu satu orang, begitu bang. Mereka pun terpecah tentang hal itu.
Siapa? Ada yang mirip seperti kekristenan merujuk kepada satu orang, ada yang menggambarkan Mesias itu adalah orang Israel semua, gitu. Siapa? Apa si Naimah Maheodes, abang pernah dengar itu? Dua orang itu namanya mirip. Yang di Google. Ada dua rabi. Ya, gua sebutin. Bukan itu. Rabi Moshe ben Itu susah Nachman banget namanya. atau Rabi Moshe ben Maimon. Yang dua-duanya itu. Loh, gak Rabi banyak Mose Maheodes siapa tuh? Ada dua yang sama bang, saya ntar ya. Rambam kan dua, ada yang itu yang mirip kan, satu yang Naim itu susah kali bang. Iya, di dalam literatur mana? Itu kan ada itu literaturnya Rambam itu Iya. banyak literaturnya. Di mana? Iya, mereka berdua itu mengatakan Mesias itu adalah kumpulan orang Israel. Ini Mesias. Yang satu lagi si Ramban atau si Rambam mengatakan Di mana? Mesias itu merujuk kepada pribadi seseorang. Begitu loh Di bang. mana? Jadi Di mana? Kau tahu nggak sampai itu Mesias? pelajari. Mesias itu apa? Mesias, coba Mesias. Mesias yang diurapi bang terjemahan. Nah, kalau Mesias yang diurapi, benda-benda di bait suci itu Mesias bukan? Bukan makhluk hidup itu abangku. Nah, makanya kau Beda dengan- belajar yang benar. Benda-benda di bait suci, contoh kayak menorah, itu diurapi nggak? Iya, kalau dikasih minyak kayak diurapi lah. Nah, Kan bahasa mekanismenya dikasih minyak. bahasa diurapi di dalam kultur budaya Jugis itu Masiyah nggak? Belum aku pelajari sampai ke situ bang. Loh, Masiyah itu kan bahasa Ibrani dalam logat Sephardik. Kalau Mosiah itu dalam logat Askenazi. Pamer nih. Lo bukan pamer. Makanya kan nggak ada pendeta-pendeta yang berani dialog sama Bang, gua. aku belajar ini. Malah aku tambah kaya aku. Ah. Ketemu dengan nambah nih. Ya, kalau besok belajar si Paul ngasih tahu ini. Nah, di Jewish itu konsep Mesias Kita ada berapa? Aku pikir masih aku tidak terubah. Nanti terlihat konyol. Enggak, di Jewish. Apa Di pemahaman Jewish atau itu Kristen enggak itu? gini Pak. Kita sharing aja. Di Jewish Judaism itu konsep Mesias itu ada berapa? Belum tahu saya bang. Belum sampai ke sana aku pelajari. Loh, Masih mentah banget aku bang. Masih kulit luar aku pelajari kalau bang. Bapak belum mempelajari, kenapa Bapak mengimani Yesus sebagai Raja Mesias? Karena saya tahu esensinya bang. Hukum Taurat dan Kitab para Nabi esensinya adalah kasih. Hukum Taurat. Dan disebutkan di Saya 1 kan Yohanes tadi 4. nanya Iya, di Allah adalah dalam kasih bang. perspektif juga Allah adalah kasih. Nggak ada Jadi urusannya Allah adalah kasih. Yang iya, gua Allah adalah tanya, kasih. Jadi nggak ada urusannya itu Allah adalah syarat kasih. keselamatan. Jadi kalau mau Whatever, selamat, whatever. percaya Yesus sebagai Mesias, Nggak ada di situ. Yang gua baru tanya melakukan itu kasih selamat bang. Bukan ritual dan simbol. Di dalam Ritual simbol mah perspektif. agama bang, tidak menyelamatkan. Anda ini ngelantur-ngelantur. Di dalam perspektifnya Itu menjadi inti. Jewish, konsep Mesias itu dikenal ada berapa? Anda nggak bisa jawab. Terus saya terusin tuh. Kalau Anda nggak bisa Belum tahu aku jawab, bang. lah kan Masih kalau belum luar. tahu kan nggak tahu. Nah, kalau Anda nggak bisa jawab dengan dalih belum nggak tahu, tahu. kenapa Anda mengimani Yesus sebagai Raja Mesias? Kenapa kok Anda ke Allah adalah kasih? Di Jewish, konsep Mesias itu ada dua. Karena saya Dengerin aja, Anda kan nggak ngerti, dengerin aja. Ada Masia Siap, ben siap. Dav, ada Silakan, Masia silakan. ben David, ada Masia ben Yosef. Kalau Masia ben David itu dari klan Yehuda, kalau Masia ben Yosef itu dari klan Efraim. Yesus itu anak siapa? Anak siapa Yesus? anak Yusuf bin Daud. Dari mana Yusuf orang bin Daud. nggak melakukan hubungan badan kok? Apakah Iya, Yosef tetap dengan diharapkan Miriam itu anaknya dia. melakukan konteks bahasa rehat? Enggak dong. Enggak bang. Nah, Kalau kenapa mereka enggak. kok bisa dibilang anak Yosef? Khusus- Bukankah di dalam kitabmu tertulis Jesus he is son of God? Nggak diterima sama Jewish. Ada lagi di dalam perspektif Judaism, kalau nggak salah di Shulchan Aruch, anak pungut lo ya ini ya, anak pungut, anak adopsi
itu tidak akan pernah bisa mewarisi tahta kerajaan David. Itu hukum Jewish. Orang Yesus sana Allah kok. Bagaimana mungkin dia Iya, disebut makanya sebagai yang dipersembah, anak makanya yang anak dipersembahkan David? itu Ishak, nggak pernah Ismail, Lu kok ke karena itu Ishak yang anak asli. Astagfirullahaladzim. karena itu kontroversi bang, dilarang filmnya bang, gara-gara itu selalu ada kaitannya. Saya menyambungkan yang masih ada benang merah, nggak apa-apa Kalau bangku. masalah Yiskak dan Yismail itu harusnya Kristen malu. Yismail itu bangsa mana? Enggak. Yismail itu bangsa mana? Abraham kan menikah dengan dua perempuan tuh, dari Sarah dan juga dari Hagar, Ketura, seorang putri dari Mitsrayim. Akhirnya melahirkan Yismail. Yismail menurunkan 12 raja menjadi satu bangsa besar. Bangsa apa? Bangsa apa? Arab bukan? Arab bukan? Bukan bang, Loh, bukan, Kedar itu Arab punah bukan? bang. Kedar Sudah itu Arab punah bukan? bang sebenarnya. Kedar itu kalau diruntut ke bawah Arab bukan? Bukan bang, Loh, kok bukan? bukan, mereka bangsa tersendiri bang. Anak-anak Ismail dan keturunannya, Kedar nih baik dan seterusnya sudah Ya, ya, habis di terus. tuh, sudah Arab habis ada nggak itu dalam bang. perjanjian lama? Tapi Arab bukan ada. dari situ bang. Arab Halo, nggak Ada ada. miripnya itu. Arab ada nggak dalam perjanjian lama? Ada, perjanjian baru juga ada. Nah, kalau ada kenapa kau bilang kayak begitu? Nah, sekarang kita ganti nih. Sarah melahirkan Yiskak. Yiskak punya Tapi aku anak tanya dulu Yaakov. abang, yang dipersembahkan Ishak apa Ismail bang? Karena abang mempelajari Judaism ini. Jujur dulu bang. Ya kambing lah. Mana ada yang mempersembahkan Iya itu. sebelumnya yang mau dipotong itu Ishak apa Ismail? Jujur aja lah Itu bang. polemik ada yang Yiskak, ada. Itu aja bang gak jujur. Loh, kok nggak jujur Harusnya gimana? abang bisa dengan tegas berkata Ishak gitu dong bang. Loh, Itu. sebentar dulu, wait, sebentar dulu. Nggak fair abang Sebentar ini. dulu. Aku pikir Bukan objektif nggak abang fair. ini. Loh, saya Pengetahuannya objektif. disembunyikan Di pada dalam sesuatu yang PL, merugikan dia. Nggak boleh gitu abangku. Anda ini kok nyerocos sih? Kan kok Enggak, bergelar. Bang. Di dalam Nah, PL itu Yiskak, di dalam Torah itu Yiskak, tapi semua itu polemik. Paham nggak Anda? Makanya saya tanya Anda ini sebagai Kristen keturunannya siapa? Kayaknya orang Israel nggak pernah mempolemikkan itu. Mereka dengan yakin Ishak yang dikorbankan. Astagfirullahaladzim. Makanya kau Makanya baca aku lah tanya kemarin. abang, coba jujur. Kau pernah Ishak baca apa nggak Ismail kemarin? bang? Loh, udah gue jawab di Torah Yiskak, di PL Yiskak. Pribadi abang sendiri lah. Pribadi abang sendiri. Siapa yang korbankan? Ya saya sebagai umat Islam ya Pribadi abang lah. Ismail. Jujur lah abang. Siapa yang Ismail. dikorbankan? Ismail. Nah itu enggak. Kelihatan. Loh. Itu aslinya abang. Loh kok aslinya abang gimana? Anda bisa nggak dialog akademis? Anda pernah nggak Ya, baca akademis Wait, tentu wait. perlu juga bang, Anda- dasar-dasar logika. Lihat ya, Makanya di Taurat Anda sudah pernah abang nggak bilang baca Ishak. Gemara? Bahkan beberapa ulama juga menyebutkan Ishak. Berarti udah Astagfirullahaladzim, ini 3 lawan orang 1 bang. gini loh Iya bos. dong, harus ada logika Gini loh, juga, bos. Bang. Kau diam dulu. Iya. Gua Siap, kasih satu siap, analogi lanjut, ya. abangku. Siap. Di dalam internal Kristen ada nggak Iya. polemik terkait masalah Trinitarian dengan monarki? Ada dong. Setuju. Di dalam internal Islam juga ada polemik antara Yiskak dan Ismail. That's right. Di dalam Gemara ada polemik nggak itu? Ada. Makanya sekarang saya tanya. Enggak bang, nggak apple to Kristen loh. apple. Kalau Loh, kok Trinitarian apple to apple? itu dogma bang. Tapi kalau Ishak itu fakta bang. Fakta sejarahnya demikian. Nggak bisa abang Iya. bikin samakan polemik jadi apple to apple. Nggak masuk bang analoginya. Oke. Yang Kalau abang itu pertama Yiskak. benturkan Nggak adalah usah panjang-panjang. analogi Nggak usah rumusan panjang-panjang. ketuhanan. Enggak, nggak usah panjang-panjang. Yang kedua itu sejarah bang. Iya. Hmm. Iyalah, oke lah kalau itu Yiskak. Anak dari Yiskak siapa? Siapa? Itu dia Yakub. Ah, Yakub punya Yakub. 12 keturunan disebut sebagai Israel. bangsa apa? Bangsa apa? Bangsa pilihan. Bangsa apa? Jawab Israel. Bangsa pilihan, bangsa Israel. Iya, bangsa pilihan bangsa siapa? Bangsa Israel, bangsa pilihan juga. Nah, Kristen bangsa mana? Bangsa Israel. Dari mana? Emang Yesus kawin secara harfiah?
Apa Israel rohani apa Karena Israel memang jasmani? hukum Taurat buat mereka. Enggak, kita enggak mengikuti hukum Taurat mereka. Esensi hukum Taurat kasih itu kita ikuti. Begal nasab kau. Itu dia bang, apalagi saudara Muslim Bung, yang Gini bukan aja, murid-murid gini Tuhan Yesus aja. yang ngajarin. Kita ngomongin fakta Beda aja. jauh. Kalau kita masih murid-murid Tuhan Nggak Yesus usah- loh bang. Nggak usah ngomong Logika loh, Bang. murid-murid, nggak Masih- usah ngomong masih murid-murid. murid Tuhan Yesus yang ngajarin. Gini aja. Itu dia. Simple. Apakah Siap, Perdana Abang Tuhan, siap. Menteri Benyamin Intel, ayo. Netanyahu mengakui bahwa Kristen itu adalah Israel? Kristen adalah Israel. Iya. Kristen itu kan Benyamin- komunitas sekte bang. Kenapa abang samakan dengan satu bangsa yang nggak masuk lah bang? Gua kan lagi ngomong nih. Awal sampai kau muter-muter tadi ya. Ada sih bang ini. Abraham punya 2 istri tuh. Sarah, dari jalurnya Sarah jadilah Ya. bangsa Israel. Dari jalurnya Hagar jadilah bangsa Arab. Nah, Kristen ini dari bangsa mana? Esau, Edom, Kristen Amalek. itu sekte bang. Astagfirullahaladzim. Lah. Murid Yesus pertama juga Kristen bang. Dengerin Bangsa Israel pertanyaan juga. gua, dengerin narasi gua. Iya. Abraham punya 2 istri, Sarah dan Ceritanya kan narasinya abang mau memutuskan kita dari kultur Israel karena kekristenan dari kultur Israel bukan Helenis. Abang nggak bisa memutuskan itu. Nggak bisa. Lu, Anda Murid-murid diakui pertama nggak? Yesus orang-orang Israel bang. Apa abang mau nyangkal itu? Anda diakui nggak sekarang sama Benyamin Netanyahu? Murid-murid Yesus saja orang Israel Anda bang. diakui Apa mau nggak? menafikan itu? Anda Aduh, mengakui abang. nggak sama Perdana Menteri Benyamin Netanyahu? Tak peduli bang. Yang penting Tuhan mengakui kita. Berarti Anda Itu begal iman nasab kita. dong. Kecuali Aduh, Bang. ada rekomendasi dari Perdana Menteri Israel bahwa Kristen itu adalah bangsa Israel. Kau panggil aja tuh Rabbi Yaakov Baruk tuh. Kau panggil Rabbi Yaakov Baruk. Dia salah satu guru saya dan saya pernah convert ke dia. Ketika Esau, Anda tahu nggak Esau? Kristen tidak akan bisa jadi suku bangsa bang. Itu sekte bang. Abang ini gimana sih konflik paradigma kita berdua bang? Kristen itu adalah satu pengajaran bang. Bukan satu bangsa. Abang nggak apple to apple bang. Loh, Anda Abang tarik Arab itu masih suku bangsa. Kalau abang tarik ke Kristen itu pengajaran. Gimana pengajaran mau abang samakan dengan suku bangsa? Cara abang membuat aja udah blunder itu bang. Nggak bisa seperti itu. Dengerin. Kita ngomongin Kristen. fakta aja. Udah gua mute dulu ya. Kotanya sama Rabi Yahudi, kode etik untuk menyebut Kristen itu Bene Israel apa Bene Edom? Kotanya tuh sama Rabi Yaakov Baruk tuh. Ini jangan ngarang-ngarang lah. Bukan Rabi yang menentukan iman kami bang. Loh, gua nggak ngomongin iman elu. Iman elu Yesus adalah Allah, udah clear. Enggak, adalah Apakah Tuhan bang untuk selamat Judaism? Tuhan. Bukan Allah Whatever. bang, itu jangan Whatever. di-framing. Yesus Whatever. adalah Tuhan. Roma Iya, 10 ayat 9. mau Tuhan, Itu mau yang Tuhan fundamental. kayak mau juru selamat kayak nggak ada urusan Siap. gua. Ketika Siap, Judaism Abangku. menyebut kekristenan itu disebut sebagai Bene Israel apa Bene Edom? Ya suka-suka mereka bang. Nggak ada kaitan dengan keselamatan pengakuan mereka. Dalam Nggak ada kode kaitannya. etik, udah nggak usah dipanjang-panjangin. Dalam kode Siap. etik, kalangan Judaism menyebut kekristenan sebagai Bene Edom. Berbicara tentang Esau, berbicara tentang Edom, berbicara tentang Edom, berbicara tentang Amalek, berbicara tentang Amalek, berbicara tentang Greek, berbicara tentang Greek, berbicara tentang Romawi, berbicara tentang Romawi, berbicara tentang kekristenan. Makanya di dalam birkat hamini mereka yang mereka ucapkan sehari 3 kali itu ada agama kau di situ. Kalau masalah itu orang Israel pun mengatakan di luar Israel Avodasara loh bang. Islam Avodasara kalau begitu. Mana? Bisa juga kalau begitu saya Mana? narasikan. Mana Rabi mana yang menyatakan Islam Kalau begitu Avodasara? mereka mengatakan di luar Di mana? Israel Avodasara sudah Di mana? termasuk Islam kalau begitu. Loh,
begitu Di dong mana? bang. Biar Nggak fair. bisa gitu, harus ada data dong. Rabi mana? Iya, mereka Rabi mengakui di luar Ya, Israel Rabi pada syarat mana? sudah. Rabi mana? Kok asal jeplak Gitu. kok? Kau tahu nggak yang ditulis sama Rabi Moshe Ben Iya, emang Maimon seperti itu. di dalam Melakimul Mikamot? Tahu nggak kau Melakimul Mikamot? Nah, nggak tahu kan? Ya, apa itu bang? Ya udah, makanya dengerin. Di dalam perspektif Judaism tidak akan pernah bisa menerima Yesus dan baginda Rasulullah. Itu fakta. Tetapi Iya, Islam pada syarat kan jadinya. lu lama-lama gua turunin deh. Dengerin, gua objektif di sini. Judaism Nah, siap, tidak menerima baginda Rasulullah sebagai nabi. Paham? Objektif gua, karena gua sebagai Islam nggak cari pembenaran sama orang Judaism. Sekalipun Judaism tidak menerima kenabian dari baginda Rasulullah dan juga Yesus Kristus, namun perspektif terkait avodah zara itu lebih identik dengan Kristen dibandingkan dengan Islam. Paham? Kenapa? Karena dalam perspektif loh, kok ketawa? Bukunya ada weh di sini. Iyalah. Astagfirullahaladzim. Orang murid-murid Yesus saja orang Yudaism, gimana mau kita yang diidentikan? Kok Anda ngomong murid Yesus Judaism gimana sih? Coba kau baca Pirkei Avot satu-satu. Iya, mereka tetap Enggak. Kalau murid Yesus Judaism, kau baca Pirkei Avot 1 ayat 1. Mose kibel Torah misine umsara liuswa lisekedim. Tongkat estafet Torah dimulai dari mana? Ngangaan kau. Udah gantian Ustaz Tunggul Kodondi. Capeknya aku ini. Iya. Pengen belajar gua sama Oke, ini Bangku. yang Tunggu dulu aku, Bang, ya. WKSIGB ini bang siapa sih? Namanya bang siapa sih? Bang. Oh, maaf bang, itu akun saya saya nggak tahu, saya selalu santun bicara di Komal. Ada yang ban, ada yang lapor bang. Jadi ini dibikin anak saya. Abang namanya siapa? Jadinya Abang? seperti Abang ini. namanya siapa? Saya Finander abangku, Finander Junior. Finander. Finander. Iya bang. Panggilannya siapa? Finander boleh. Yang pendek-pendek aja, Nandar gitu ya. Sama Finander nanti bang, janganlah. Oh, jangan Finander. Saya mau belajar. Finander. Tadi kan Ya, Bang siap, Abangku, Finander siap, bilang siap. nama saya Donditan. Oke Tadi abangku, kan salam kenal bang. Bang Finander bilang di mana? Di Torah kan Ishak. Terus Bang Finander nanya ke siapa? Bang Umar. Kan Ishak kan yang mau disembelih kan ya? Kalau menurut Torah kan ya. Torah, Mau ya. nanya Bang, saya mau nanya nih, belajar nih, pengen belajar. Sama-sama Waktu lah, Hagar Bangku. dan Ismail diusir, itu mereka kemana Bang? Hagar dan Ismail. Iya, abang nanti narasikan bahwa padang gurun itu Mekah itu kan tujuan abang. Enggak, saya cuma nanya Hagar dan Ismail itu diusir Iya. terus kemana tinggalnya? Iya, dibuang ke padang gurun. Kenapa bang? Iya, padang gurun mana Bang? Iya, nanti kan abang ke sana, abang tarik. Iya, terus langsung aja sih bang. Saya Apa nggak akan yang mau lari ke ditanya? Arab Bang. Saya nggak akan lari ke Arab. Saya mau nanya. Ya sudah, saya nggak tahu, Waktu abang Ha- lah yang jawab. Saya nggak tahu bang. Nggak tahu. Nah, saya. coba lah yang jawab. abang punya Bible kan? Abang punya Bible kan? Nah, terus waktu Hagar dan Ismail itu tinggal di daerah itu Abraham kan membuat perjanjian dengan Abimelek ya Bang ya? Nah, terus itu Abraham itu tinggalnya di mana Bang? Setelah bikin perjanjian itu? Gak tahu aku bang, abang lah yang tahu. Waduh. Biar langsung ke ujungnya apa? Terus Iya. gimana bang? Oke, terus setelah itu Abraham menerima perintah untuk mengorbankan anaknya yang tunggal. Itu lokasinya di mana terima perintahnya Bang? Iya, kenapa bang? Lanjut aja dulu bang. Saya nanya, saya pengen belajar sama Bang Benandar. Hagar diusir kemana? Aku yang belajar malah, abang kan sering Abraham. warawiri di YouTube. Saya mah Abraham, Gak ada apa-apa. Abraham setelah itu membuat perjanjian dengan Abimelek di mana lokasinya.
terus Abraham tinggal di mana, terus waktu Abraham terima perintah lokasinya di mana, diperintahkan untuk ke Gunung Moria. Terus setelah dari Gunung Moria, Abraham dan anaknya yang tunggal dan kedua bujang itu pulangnya kemana, Bang? Iya, diterusin aja bang. Terus gimana bang? Narasinya abang kemana ujungnya? Oh, Ini enggak, terus saya lagi nanya. Anggaplah aku nggak Saya tahu pengen bang, nanya. itu aja deh. Oh, nggak tahu kalau Nah, aku nggak tahu bang, nggak tahu. Oke, terus kalau Hagar meninggalnya di mana, Bang? Oh, saya juga tahu juga bang. Waduh, Terus, Bang? semuanya nggak tahu, tapi Bang Vinandar bilang yang mau disembelih adalah Ishak kan ya? Betul Bang ya? Karena itu umum sekali bang kalau masalah itu. Iya, karena itu umum sekali kalau yang disembelih. Ya semua orang bodoh juga tahu, apalagi saya kan termasuk bagian orang bodoh bang. Oke, kalau gitu Tahu lah yang umum-umum. Yang kalau dalam di abang lah, abang yang kalau di cerita. Desi Scroll ada nggak Bang nama Ishak Bang? Di scroll namanya Ishak. Iya di Desi Scroll ada nggak Bang nama Ishak yang mau disembelih? Gak tahu saya bang, saya belum pelajari itu. Oh Allah. Jadi gini Bang, kalau saya boleh saran, saya bukan mau ngajarin Bang Vinandar. Boleh, boleh, Bang. Kalau Bang Vinandar mengatakan bahwa yang mau disembelih Ishak, tolong dicatat Bang pertanyaan-pertanyaan saya. Nanti Bang Vinandar coba cek di Kejadian 21 ayat 1 Nah itu yang aku maksud. sampai Kejadian 23 ayat 1. Atau mau sekarang dibuka? Silakan Bang, kalau mau dibuka Bang. Boleh lah Bukannya, bang buka. Kalau saya di luar ini bang. Oh lagi di luar. Berarti nggak bisa Saya buka lagi di Bible luar ya? abangku. Sorry banget ini bang. Oh ya. Abang hap. Ya sudah. Kalau Kalau gitu hafal, pesan Abang boleh langsung dibacakan. pesan saya Bang Vinandar baca lagi Kejadian 21 ayat 1 sampai Kejadian 23 ayat 1. Terus Bang Vinandar tolong catat pertanyaan saya. Hagar dan Ismail diusir terus mereka mengembara dan menetap di mana? Abraham membuat perjanjian dengan Abimelek itu lokasinya di mana? Terus Abraham itu tinggal di mana setelah buat perjanjian? Terus kemudian Abraham itu menerima perintah untuk menyembelih anak yang tunggal itu di mana lokasinya? Terus setelah tidak jadi menyembelih anaknya, Abraham dan anaknya itu dan kedua bujangnya pulang kemana? Terus Sarah matinya di mana? Silakan Bang, kalau mau belajar silakan, nanti di rumah aja boleh. Iya. Iya maksud aku ini meletak apa merujuk pada geografis. Jadi maksud aku geografis ini abang mau bawa ke Arab sana gitu bang. Enggak, saya Begitu nggak bawa maksudnya? Arab. Enggak. Bahwa nggak itulah bawa Mekah, Arab. itu maksudnya. Enggak, aku juga mau belajar bang. Enggak. Saya nggak bawa Kalau itu bisa Arab. buka peta kita berapa jauh itu ke sana perjalanannya. Enggak, Iya, saya nggak arah ke situ. Saya cuma nanya. Oke. Kalau Bang Siap, Vinandar siap. nggak tahu semua, berarti Bang Vinandar belum baca Kejadian 21 ayat 1 sampai Kejadian 23 ayat 1. Oke, Gitu. nanti aku baca bangku. Nah, pertanyaan saya jadi gini Bang, kalau nanti Bang Vinandar sudah baca, ya, nanti saya ada dua pertanyaan. Abraham itu pulang ke rumah yang salah atau pulang bawa anak yang salah, Bang? Gitu. Ya, cuma nanya Bang, nanti tolong dipelajarin aja. Siap abangku siap. Ya, jadi kita sama-sama belajar nih. Kalau sama-sama Iya, belajar, Bang. jadi jangan cuman ada tulisan Ishak terus langsung dianggap, oh pasti yang mau disembelih Ishak. Tadi kan Bang Umar juga mengatakan itu di dalam kalangan di dalam Jewish saja, katanya tadi di dalam dokumen tafsir antar rabi aja ada polemik. Di dalam Islam juga ada polemik. Tetapi kalau di dalam Islam, saya mengikuti pendapat penafsir yang mengatakan bahwa yang mau disalib itu adalah Ismail. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim alaihissalam itu minta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan anak yang soleh. Ternyata diberikan anak yang sabar. Nah, Nabi Abraham berbicara kepada anak yang sabar ini. Kemudian anak yang sabar ini merelakan dirinya untuk dikorbankan atau disembelih. Setelah kejadian tidak jadi disembelih, barulah ada kabar bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu akan mendapatkan anak yang soleh sesuai dengan permintaan yang pertama.
yang disebut dengan anak yang soleh yang di kabar terakhir itu disebut namanya Ishak. Jadi kalau yang belakangan disebut namanya Ishak, yang mau disembelih berarti namanya Ismail gitu bang, kalau di Quran ya. Nah kalau ada ulama-ulama di dalam Islam yang menafsirkan bahwa yang mau disembelih itu adalah Ishak, itu kabarnya datang dari seorang Yahudi yang sudah masuk Islam, namanya Ka'ab al-Akbar ya, dan itu disebut sebagai riwayat Israiliyat. Itu juga menurut Ibnu Taimiyah dan juga menurut Ibnu Katsir, begitu bang ya. Tetapi kalau kita baca kronologi di dalam Bible, nanti Bang Vinandar bisa cek, ingetin ya bang ya, Hagar dan Ismail setelah diusir tinggal di mana, mengembara di mana, kemudian Abraham membuat perjanjian dengan Abimelek, lokasinya di mana, dicatat tuh bang satu-satu kotanya, nama kotanya. Terus kemudian Abraham tinggal di mana, terus kemudian Abraham menerima perintah itu di mana, terus setelah tidak jadi menyembelih anak itu Abraham pulangnya kemana, terus Sarah meninggalnya di mana. Dengan abang catat nama-nama kotanya, nanti terjawab sendiri pertanyaan saya, apakah Abraham pulang ke rumah yang salah atau Abraham pulang salah bawa anak. Nah gitu. Silakan lanjut yang lain. Tapi menurut saya begini juga sih, Bang Donditan. Bagaimanapun gotak-gatik-gatuknya, tradisi mereka sangat kuat, tak pernah memberikan hak waris kepada anak gundik. Selalu pasti dari istri yang sah, Bang. Itu satu. Kedua, doa-doa mereka orang-orang Israel selalu mengatakan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Ismail, Allah Ishak dan Allah Yakub, Bang. Nggak pernah ada disebutkan Allah Ismail sampai hari ini. Gugur semua itu gotak-gatik-gatuknya, Bang. Nggak pernah hak waris kepada gundik, Bang. Nggak pernah. Iya, selalu kepada istri gitu loh, Bang. Tapi kalau Iya. itu gotak-gatik nggak apa-apa, nanti kita belajar. Boleh, Bang? Iya. Melompat yang Abang- kemudian apa itu, Bang? Ya, Bang Iya. Vinandar nanti belajar dulu ya yang tadi saya tanya ya. Kalau Bang Ya. Vinandar menggunakan Ya, Bang, istilah ya. gundik, kalau gundik itu tidak perlu dinikahin, Bang. Tapi kalau Hagar itu dinikahin nggak, Bang, sama Abraham di dalam Bible? Enggak, Bang. Itu kan kronologisnya malam itu disuruh tidur dia sama gundiknya, nggak ada proses pernikahan di sana. Disuruh tidur lalu Bang mengandunglah Vinandar wanita bacanya itu. nggak komplit. Nggak ada disebutkan. Iya. Saya tunjukin ya, Bang ya. Saya tunjukin ya, Bang ya. Iya, kalaupun dinikahin, Bang, tetap istri pertama yang menjadi istri yang sah, itu sudah tradisi kuat mereka, Bang. Jadi Kalau dinikahin gotak-gatik gundik tadi bukan, yang Bang? Abang tunjukkan batal. Iya. Kalau dinikahin Gugur gundik semua, bukan, Bang? Gitu. Kalau dinikahin gundik atau bukan, Bang? Itu kan pembantunya si Sarah itu, Bang. Iya, saya nanya, Gitu. kalau dinikahin itu namanya gundik atau bukan, Bang? Kalau dinikahin gundik apa bukan? Saya kurang tahu, Bang. Masa nggak gundik, tahu? bisa istri, Masa tapi nggak tahu? karena tetap yang sah istri pertama, Bang. Itu tradisi mereka. Saya Nggak nggak boleh nanya. diganggu gugat, Bang. Iya, saya nggak nanya istri pertama, kan, istri itu kedua. karena ada kaitan dengan hak waris, Bang. Saya nggak nanya hak Gitu. waris. Saya nggak nanya hak waris. Kalau dinikahin gundik atau bukan? Coba lah, Bang, tunjukin dinikahin di situ. Oke, tunggu sebentar ya. Ya, siap. Itu makanya. Jadi gotak-gatik gatuk. Jadi gugur. kalau kita bacain bicara- aja. Waris kepada. Kalau nggak bacain Bang Unggul. Kejadian berapa? Kejadian 16 ayat 3. Kalau nggak saya tunjukin nih. Kelihatan nggak Bang Vinandar? Nggak kelihatan, Bang, dibacain aja nggak apa-apa. Nah, itu tolong Bang nggak Vinandar, kelihatan, tolong Bang kelihatan. Vinandar yang bacain. Tolong Bang Vinandar yang bacain. Jadi apa tuh? Abang lah yang baca, Bang. Dari sini saya kurang, Bang. Apa udah mulai mata saya? Nggak kelihatan tulisannya. Kelihatan tapi samar-samar. Lebih baik dan lancar ketika abang ada di situ langsung kayaknya. Ya udah Hemat saya. Bang Unggul aja. Bang Unggul tolong bacain. Takutnya kalau saya bacain nanti sangkain saya mengada-ngada. Kejadian 16 nomor 3. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan.
lalu memberikannya kepada Abram, suaminya, untuk menjadi istrinya. Standby. Jadi apanya, Bang Vinandar? Ya, menjadi istrinya. Jadi istrinya. Kalau jadi istrinya itu gundik atau bukan, Bang? Iya. Halo? Terus kenapa, Bang? Nah, Iya. Ya. Kalau jadi istrinya itu gundik dia atau jadi bukan, Bang? istri kedua atau istri pertama, Bang, itu statusnya. Iya. Kalau jadi istri kedua, Iya. ketiga, keempat itu gundik atau bukan? Iya. Ah, tetap istri, Bang, tapi tetap hak Enggak. waris dari yang pertama, Bang. Begitu. Saya nggak nanya hak pertama ke hak kedua. Kalau jadi istrinya Karena itu itu berarti berpengaruh, gundik atau Bang. bukan? Hak waris itu berpengaruh pada siapa nanti yang akan dikurbankan. Ke sana aja langsung, Bang, benang merahnya. Saya nggak nanya itu, Bang. Iya. Yang saya tanya itu gundik atau bukan gitu. Gundik atau Kalau bukan, Bang ya kan sudah Vinandar- disebutkan di situ istrinya, Abangku. Iya, berarti gundik bukan, Bang? Kenapa Bang Vinandar susah sekali jawabnya? Atau nggak tahu bedanya antara gundik sama Karena istri? abang akan memaksakan itu, karena abang akan memaksakan itu menjadi hak waris ketika anaknya dikorbankan. Saya- Itu bertentangan dengan kultur mereka. Saya nggak ngurusin hak bisa, waris, Bang. nggak bisa Saya nggak dipaksakan. saya nggak ngurusin hak waris, Iya. Bang. Saya nggak ngurusin hak waris. Ketika abang mempercayai Ismail dikorbankan, abang mengurus hak waris secara tidak langsung. Saya Berarti tidak dia yang ngurusin hak melanjutkan waris. itu. Karena Enggak, saya disebutkan nggak dari ngurusin keturunan hak mula waris. bangsa-bangsa akan menerima keselamatan. Gitu loh, Bang. Enggak, saya nggak ngurusin hak waris. Yang saya tanya kalau gundik itu istri atau enggak, itu kan bahasa Indonesia, Makanya, Bang. iya, itu kan kelihatan. Abang percaya yang dikorbankan Ishak apa Ismail? Dari situ kelihatan, Bang. Ismail kan? Oh, abang aja tadi nggak bisa jawab 6 pertanyaan saya. Ya kan? Saya cuma nanya, Iya, kan simple, kita Bang. udah Saya janji, nggak Bang. Aku nanyain. akan baca karena aku bilang silakan Abangku. Apa lagi, Bang? Gimana? Apa itu, Bang? Saya cuma nanya. Iya, Saya nggak nanya soal hak. kalau abang saya mau memaksakan- nanya, situ udah Nah. ngomong. Saya belum selesai ngomong, situ udah motong. Situ ngomong saya dengerin. Ya sudah, silakan. Oke. Ya sudah, Saya nggak silakan. nanya Aku hak lakukan waris. hal yang sama. Aku dengerin. Saya nggak nanya hak waris. Yang saya tanya, kalau dinikahin itu gundik atau bukan? Iya, jadi istri. Terus Gundik atau bukan? jadi istri. Bang. Nah, terus dua Abang kali, paham Bang. pertanyaan saya? Kusir. Abang paham pertanyaan saya nggak? Nah, Kalau terus, dinikahin itu istri, kalau dinikahin itu gundik atau bukan? Kayaknya ini kali keempat aku bilang jadi istri, Bang. Saya Iya, maaf, gundik atau bukan? Kalau jadi istri berarti gundik atau bukan, Bang? Kalau jadi istri? Kalau jadi istri itu gundik atau jadi bukan, Bang? istri. Iya, gundik bukan? Jadi istri, Bang. Jadi istri berarti abaikan gundik. Jadi istri. Enggak, saya mau nanya kalau jadi istri itu artinya gundik atau bukan? Bagian mana yang abang nggak paham pertanyaan saya? Jadi Abang paham istri, pertanyaan jadi saya, kan? istri, Abangku. Nah, terus maksud Iya, aku lanjut kalau terus, jadi Abangku. Biar nggak kalau muter jadi kita. istri, Kemana itu arahnya, gundik Bang? atau Bawa bukan? ini itu Kenapa maksudku. tidak bisa menjawab? Kenapa Bang Vinanda tidak berani Jadi menjawab kalau istri. gundik? Ini kayaknya kelima kali nih. Iya, ini 10 kali juga nggak apa-apa. Kalau abang nggak ngerti pertanyaan saya, Oh, saya ulang maksudnya lagi. gundik apa bukan? Bukan. Iya, bukan. Ah, Nah gitu dari tadi, bukan. Bang. Nah, terus? Ya, Nah, bukan. terus kalau bukan, Oh, itu yang kalau abang bukan maksud. Ini kan gundik, konflik paradigma, yang nggak berarti apa-apa tadi- lah. Nah, sekarang begini, Nah. kalau tadi Bang Vinandar sudah bilang bukan gundik, di kalimat-kalimat tadi menit-menit sebelumnya, Bang Vinandar menyebut Hagar sebagai gundik kan? Ya, Betul, berarti salah dong. betul. Betul. Salah ya, Terus? berarti salah ya. Ya. Nah, tolong dibaca tuh Bang, siapa tuh Hagar? Bisa bahasa Inggris Bang? Iya. Orang Mesir. Nah, terus kenapa, Bang? Iya bisa dibaca, tolong dibaca, silakan dibaca. Iya, mau apapun dia, mau kerajaan pun dia, mau apa, kalau bukan dari bangsanya itu tetap dianggap semacam goim, Bang. Terus kenapa, Bang? Saya nggak nanya dari bangsa apa, saya tanya Hagar itu siapa Bang, bisa tolong bacain? Iya, Atau Bang itu Vinandar orang nggak Mesir. bisa bahasa Kenapa, Inggris? Bang? Orang Mesir. Orang Mesir. Orang Mesir.
Mana orang Mesir? Iya. Selain orang Mesir apa lagi bang? Itu yang saya kuning-kuning itu. Ya, masih kerajaan Mesir lah. Silakan Kenapa, dibaca bang. Masih ada Bisa peralihan Kalau kerajaan butuh Mesir. bantuan bahasa Inggris bisa saya bantu bang. Ah, silakan Oke, abangku, silakan. Silakan, Bang Unggul silakan bacain. Kalau saya enak Iya, to the ke point, kiri kayaknya sedikit. abang ini. Ya, silakan. Silakan saudaraku. Hagar Agak kabur. Nah, hilang dia, hilang. Hagar was a daughter of Pharaoh. Hagar adalah putri dari Fir'aun. Fir'aun. Mau dibaca semua boleh, kamu yang dikuningin aja juga boleh. So it was that Hagar, an Egyptian princess. Jadi Hagar adalah seorang putri Mesir. Ini kitabnya bang, Iya, namanya nih kitab Biro ini. Matahari. Nah, terus, Nih namanya kitab ini nih. Ya, kitab The Kumas. Jadi Hagar itu posisinya nih bang ya, secara duniawi itu mah jauh lebih tinggi daripada Sarah sebenarnya. Itu menjadi hadiah buat Abraham. Nah, jadi perkataan Bang Vinandar tadi bahwa Hagar itu adalah gundik itu sudah salah. Saya nggak memperkarakan tentang hak waris dan segala macam. Itu saya tidak permasalahkan. Hak sulung segala macam saya nggak permasalahkan. Tetapi jangan bilang gundik kalau abang nggak tahu bedanya istri sama gundik gitu. Apalagi Bang Vinandar tadi nggak tahu bahwa Hagar itu dinikahi oleh Abraham, bukan cuma ditidurin aja. Gitu ya bang ya. ya ada ditulis dinikahi loh bang. Jadi istrinya itu aja. Tidak Kalau ada jadi didetailkan istrinya dia dinikahin telah nggak, Bang? menikahinya, nggak Ya. ada bang. Kalau jadi istrinya dinikahin nggak bang? Lah, kalau pelacur aja bisa aku bilang sama orang istri saya, nggak ada yang tahu itu bang. Iya. Begitu loh, Jadi Bang. sekarang kalau menjadi istrinya itu dinikahin apa enggak Ada bang? dituliskan nggak bang kata menikah? Nggak ada, Belum tentu, tapi ada Bang. tulisannya menjadi Belum tentu. istrinya. Kalau menjadi istrinya itu artinya dinikahin nggak bang? Iya. Di Eropa menjadi istrinya bang, itu nggak ada prosesi pernikahan bukan di sana. istrinya. Kosovo bisa Kalau yang menjadi tinggal- istrinya bang. Kalau yang tinggal bersama itu namanya jadi pasangannya bang, bukan jadi Iya. istrinya. Jadi kalau hanya istrinya aja, Spouse. kalau tidak ada prosesi pernikahan diceritakan di sana, Berarti Abraham ya berzina nggak Pak bisa Dondi. kita generalisir seperti itu Menurut abangku. Berarti menurut Bang Vinandar Kau menuduh Abraham berzina. Iya, bahaya, berarti Abraham berzina tak? Nggak bahaya tak? Bahaya tak? Nggak bahaya. Kemarin istrinya nginep semalam sama Pero. Apa nih namanya? Kalau tuh Israel itu menikah atau Iya, enggak? dikasih Bang? dulu. Oh berarti Abraham berzina ya bang ya? Tapi apa disebutkan di sana menikah, abangku? Ada kata Tidak. menikah nggak ditulis? Tidak, tapi ada istrinya. Ah, udah itu saja. Iya. Jadi Kalau- bebas tafsir. Nah, itulah sekarang. Kalau Enggak. tidak ada ditulis Tidak. menikah, bebas tafsir aja. Udah itu aja. Enggak. Kalau sama istri berzina nggak bang? Kalau Iya, sama bebas istri? tafsir dong, bang. Enggak dong. Enggak. Nah, Abang kata tahu nggak istri ini harus Ih, ada diikuti. Harus Apa? ada diikuti Diikuti pernikahan, bang. Kalau tidak ada ditulis pernikahan, bebas tafsir lah itu, bang. Kalau istri Iya, karena itu acap menikah kali nggak bang? sejarah cerita-cerita di Alkitab, gundiknya dihampiri, selalu dihampiri Kalau dulu nah. tanpa ada proses pernikahan. Daud aja Nah, kalau menghampiri Bathsheba dulu, bang, baru belakangan menikah. Bisa saja seperti itu kasusnya. Kalau itu memang zina. Dia nggak Kalau itu dinikahin memang loh, bang, zina, Bathsheba. Iya, Bathsheba Iya, bang, bukan itu. Bisa Berseba. saja itu terjadi. Bang, bukan Berseba, Iya, Bathsheba. bisa saja seperti itu terjadi, bang, di mata-mata Iya, itu. Begitu, kalau bangku. kalau Daud memang Nah. berzina, tapi kalau Abraham ini berzina nggak? Kan tidak ada disebutkan dihampiri dulu, baru kalimat selanjutnya disebutkan dia istrinya. Berarti proses si Ismail berzina dulu dong, bang. Karena Waduh, tidak berarti ada abang mau bilang dia Abraham memberikan berzina? hambanya. Iya, berarti Abraham berzina sama Hagar. Ya. Hah? Sesudah melakukan itu bisa saja dia menikah karena pertama dinarasikan adalah dia Sarah memberikan jadi hambanya asumsi? kepada Kok pakai asumsi? bukan bisa ada tertulis loh, saja. bang, disebutkan dia Kok jadi asumsi? si Hagar memberikan hambanya. Loh, Itu kok kalimat di atas, dibalik-balik? baca di atas, bang, itu coba Dibalik-balik. Iya. diberikan dulu hambanya, Lalu baru yang abang memberikannya- bacakan itu
Bang, baca aja nih. Lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya, bukan untuk dizinahin, Bang. Coba dari atas bang, dari atas. Bentar, enggak Dari bisa baca. atas nih. Jadi Sarai, Adapun Sarah. istri Abram itu mengambil Hagar, hambanya orang Mesir itu, yakni Enggak, dari atas, ketika dari atas Abram. bang. Adapun Sarah, coba. Adapun Sarah. Ya, silakan baca. Abang baca. Adapun Sarah, istri Abram itu tidak beranak. Terus ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir. Terus bang, Hagar namanya. Terus bang, di bawahnya. Terus berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Kata hampiri dulu. Hampiri hambaku itu. Mungkin Hampiri apa jinahi? hampiri hamba, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Oke, lanjut. Dan Abram mendengarkan perkara. Oke, Terus. Jadi Terus, Bang. istri Abram itu nggak kelihatan, belum ter. Itu ambil Hagar penggeser, ambil hambanya orang itu, yakni abang geser, yakni ketika Abraham telah 10 apa itu, geser bang, 10 tahun tinggal di tanah Kanaan. Terus lalu memberikannya kepada Abraham suaminya, terus untuk menjadi istrinya. Oke. Nah, Oke, Bang, udah baru jelas, di kan? ayat tempatnya. Ini Di ayat atas tempatnya nih, disuruh baru nih. dulu. Ya enggak, baca di ayat tempatnya, Bang. Abraham Terus, menghampiri. sudah jadi istrinya belum menghampiri Hagar? Abraham menghampiri Hagar. Sudah jadi istrinya belum Dia di atas menghampiri Hagar? menghampiri dulu bang, kalau itu. Ini yang di ayat 2. Ya, itu sebutan saja bang, tidak ada menunjukkan ini proses ayat- pernikahan ya. di sana bang. Percaya saya bang. Dengerin Tidak ya. ada menunjukkan proses Mau- pernikahan di sana. Yang paling Mau sering belajar keluar nggak? kata Mau hampir belajar atau menghampiri mau bang. Di ngotot? zaman itu biasa. Mau belajar atau mengheyel? Mau belajar? Mau belajar kan, Bang? Menyatakan yang tertulis bang, nggak ada kata-kata Iya, lain. nih. Makanya Yang dengerin tertulis saya nih ya. katakan, Bang. Mau Lebih dengerin banyak nggak? kata Atau menghampiri, Bang. hanya bisa ngomong? Bang punya telinga, Bang. Nah, Sekarang saya waktunya Nah, silakan, jelasin. Abang lagi, Abang tadi udah silakan, baca, silakan, oke? Bang. Nah, Ini di sini apa nih? Ya, Berkatalah lanjut, Sarai kepada Abram. Berkatalah Sarai kepada Abram. Ini baru ngomong nih. Aku tidak punya anak, ya kan? Karena Tuhan tidak memberi aku anak. Karena itu lebih baik kamu hampiri hambaku supaya lewat dia aku dapat anak. Abraham mendengarkan perkataan Sarah. Jadi Sarai istrinya mengambil Hagar hambanya yang sudah 10 tahun tinggal di Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Baru di ayat keempat baca bang, Abram menghampiri Hagar lalu mengandunglah perempuan itu. Jadi ayat 2 itu baru perkataan atau saran dari Sarah kepada suaminya. Nih loh, karena aku nggak punya anak, mendingan kamu menjadikan Hagar menjadi istrinya. Ini ada ketulisan nih, menjadi istrinya. Sudah jadi istrinya, baru yang ayat 4, Abraham menghampiri Hagar. Jadi dihampiri dulu atau dinikahin dulu kalau jadi istrinya? Kan gampang kata sebenarnya, Bang. istrinya tak boleh langsung kita generalisir telah menikahi. Enggak bang. Boleh, Enggak, kenapa nggak sering di sana boleh? menghampiri. Kenapa nggak Nggak boleh? ada Oh, Kenapa berarti nggak boleh? Enggak selalu. Ya udah, Kenapa ambil nggak aja itu boleh? jadi istrimu. Bisa aja malam saya Iya. pakai, besok saya nikahi, bisa bang. Tidak Nggak ada bisa keterangan begitu. di sana Kalau disebut istrinya yang istrinya, merujuk kepada proses pernikahan. Nggak ada bangku. kalau Nggak menjadi ada. istrinya, Karena di zaman itu biasa berarti- seperti itu. Ya berarti Udah sekarang Bang dihampiri, Pinandar biasa, mau Bang, bahkan bilang, abad-abad. iya.
abad kedua, ke-7 Masehi saja budak dihampiri tanpa pernikahan bisa, Bang. Berarti Bang Apalagi Finanda di mau zaman bicara itu jauh sebelum Abraham peradaban berzina. maju. Berarti Bang Finanda Ya, mau bisa bicara saja, Abraham Bang. berzina. Oh, oke. Bisa saja anak pertamanya, berzina. anak itu si Ismail. Oh, berarti Bisa saja, berarti bisa Abraham, saja, bukan berarti berarti Ismail anak terjadi zina ya, apa. Bang ya? Berarti Abraham anak zina. Ya, kalau dari cerita menghampiri pertama kali ya bisa saja, Bang. Kan tidak ada Nah, diceritakan di di sana mana? proses Di menikah. mana menghampiri pertama kalinya di Harusnya mana ketika dia? ini, Bang, logika kalimatnya Menghampiri begini. pertama kalinya itu di mengambil ayat 2 atau di ayat 4, Bang? Menghampiri Ketika pertama kalinya di dikatakan- ayat 2 atau di ayat 4? Nah, maksud aku begini, abangku. Ketika dibilang mengambil istrinya, logikanya harusnya dibawa. Lalu dia menikahi si istrinya itu, baru disambung, baru dia menghampiri. Ini Kalau enggak istri hanya kata dinikahin istrinya. nggak, Bang? Kalau Kalau istri kata dinikahin istrinya nggak? langsung menghampiri, itu belum tentu dinikahi, Bang. Kalau namanya istri itu dinikahin nggak, Bang? Udah aku bilang, Bang, ada dinikahi, ada enggak, Bang. Kalau tidak Tempat saya dinikahin ada bukan orang istri. ngaku-ngaku ini istri saya. Ada ngaku-ngaku Ya, itu istri kan- saya, ternyata enggak, Itu kan Bang. cuma ngaku. Itu kan cuma ngaku. Iya. Coba. Itu Iya, dia. tapi kalau sudah menjadi istri yang sah, itu dinikahin nggak? Tapi di sana nggak ada kalimat merujuk kepada pernikahan yang sah, Bang. Hampir Saya menghampiri nanya. yang paling banyak. Saya nanya, kalau sudah menjadi istri itu dinikahin atau enggak? Bang, ini ada KBBI nih. Apa saya perlu bukain KBBI? Apa itu istri? Apa tuh, Bang? Apa tuh, Bang? Hal-hal normatif abang ceritakan pada fakta-fakta historis tidak selalu berkesesuaian, Bang. Dan seindah Bukan, soleh jangan, berlaku, jangan Bang. berasumsi. Nggak Jangan bisa. berasumsi. Iya, karena terbukti memang si Daud aja Terbukti menghampiri apa? hambanya. Berarti banyak di zaman itu menghampiri hambanya tanpa melakukan pernikahan. Begitu, Iya, Bang. sekarang mau Bahkan bicara agama-agama atau mau sesudah bicara Masehi, Daud? masuk ke 7 Masehi, hambanya pun dihampiri tanpa proses pernikahan terjadi itu, Bang. Apalagi peradaban sebelumnya bisa saja, Bangku. Enggak, abang mau bicara Abraham atau mau bicara Daud nih? Wah, Bang Fernandar sudah Daud punya aja. istri belum? Iya, nggak bisa kita perdebatkan sesuatu hal yang Enggak, Bang Fernandar sudah abu-abu, punya Bang. istri belum? Ke situ fundamental aja mereka. Bang Fernandar sudah punya istri belum? Istri yang sah, istri yang pertama. Iya, Ya, Bang aja. Fernandar sudah punya istri belum? Udah nikahi secara resmi. Udah. Dinikahin Udah nggak, Bang, istrinya, Bang? Dinikahin nggak, Bang? Kan udah Dinikahin kujawab, nggak? Bang. Langsung kujawab satu jawab langsung. Iya. Ku Dinikahin nikahi nggak? secara Dinikahin resmi nggak istrinya? 2 kali. Iya. Aku nikahi Istrinya secara resmi, dinikahin Bang. nggak? Ini 3 kali aku jawab. Dinikahin kan? Nah, kalau abang Aku punya nikahin, istri, Bangku. Aduh. kalau abang punya istri aja dinikahin, kalau dibilang menjadi istrinya Abraham, berarti Abraham menikahi. Mm-mm. Kenapa harus berasumsi tidak dinikahi? Belum tentu, Bang. Nah, sekarang kalau tidak dinikahi, Iya. Karena saya buktikan. keturunannya di bawahnya saja menghampiri tanpa menikahi, Bang. Lah, makanya sekarang di ayat 2 itu adalah saran daripada Sarah. Setelah menjadi istrinya, baru dihampiri. Kurang jelas di mana coba? Iya. Kalimat sebelum istrinya di atas ada kata menghampiri. Ada menghampiri nggak, Bang? Kalimat sebelum kata istrinya di atas ada nggak kata menghampiri? Ini adanya, Ada kan? ini kan perkataan nih, berkatalah Sarah. Berkatalah Sarai kepada Abraham. Berarti sudah Iya. dihampirin belum? Terus. Berarti kalau Terus. Sarah baru berkata Hampirilah dengan hambaku Abraham. itu. Terus. Baca Iya, dong, ini kan Pak, saran. Ini kan saran, ini kan Nah, terus? perkataan Sarah. Heeh. Ini perkataan Sarah atau perkataan siapa? Ini kan ada tuh berkatalah Sarah. Berarti sudah dihampiri belum, Bang? Sudah dihampiri ini yang ayat 2. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu, iya. Iya. Ayat 2 sudah dihampirin belum? Apa bahasa Jepang, Bang Dolitan? Bahasa Indonesia ini. Nah, kita Coba. kayaknya akan Bahasa bertahan Indonesia, pada iya. pada pendapat Nah. masing-masing, Bang. Dilanjut aja Bang yang Kalau lain, Bang Bang. Finandar Nggak akan ketemu bertahan, kita, kalau Bang. Bang Finandar Iya. bertahan, itu Bang artinya Aku Bang akan Finandar bertahan tidak pasti, Bang. jujur. Tidak jujur berarti gitu. Kita berpatokan pada Kejujuran kaidah saya bahasa dibuktikan aja. oleh tradisi-tradisi Israel, Bang. Tradisi Israel dan doa-doa Bang, mereka. saya nggak Allah nanya. Abraham, Belum Allah ada Ishak, Israel, Allah weh. Yakub. Bang, woi, Abraham belum ada Iya. Israel, Bang.
Iya. Ya kan? Nah, Iya jadi kan, yang tolonglah kejadian kita tersebut, mendingan Bang. kita jujur, Al Abraham, mendingan Al kita Ishak, Al Yakub. jujur minimal Ah. terhadap diri sendiri. Jangan mempertahankan sesuatu yang tidak logik gitu. Jangan menyamakan Abraham dengan Itu Daud. bentuk kejujuran saya, Bang. Kalau Begini, jujur, Bang. istri abang Abang dinikahin imani, nggak? itulah bentuk kejujuran abang. Begini, Iya, Abang. kalau jujur, kalau sudah Abang jadi istri imani dinikahin dan nggak? turunan dari situ, itulah bentuk kejujuran abang. Aku ini ku amani, turunan dari situ itulah bentuk kejujuranku. Nggak bisa abang tuduh Silakan, saya nggak jujur, nggak Bang. bisa, Bang. Silakan, Kan kita imannya Bang. berbeda, Bangku. Silakan, Bang. Heeh. Bang Vinandar mau mengaku sebagai orang Israel, silakan. Saya nggak mempermasalahkan itu. Bang Vinandar mau bicara, Bang Vinandar Enggak, saya sebagai bukan orang keturunan Israel, Bang. Israel, atau mau bicara sebagai Israel rohani. Enggak, Bang. Silakan. Enggak. Tapi di akhir zaman nanti akan dikatakan bangsa-bangsa Silakan. berkumpul di hadapan tahta anak domba, dari yang Iya. kecil, dari bahasa dan segala macam. Ah, itu disebutkan, Bang. Iya, Saya sendiri iya. bukan orang Israel, Bangku. Iya, Jawabannya. saya tidak mempermasalahkan kalau Bang Vinandar percaya bahwa nanti di akhir zaman akan ini dan itu silakan. Akan Itu dikepulkan adalah dan keyakinan berpakaian pribadi. putih. Disebutkan, Bang, berpakaian putih. Iya, silakan. Mau berpakaian putih, Dari merah, segala hijau, bangsa, segala bahasa, tuan. silakan, Bang. Besar Saya dan tidak kecil akan mempermasalahkan berkumpul. itu. Nah, Iya. tetapi sekarang Bang Vinandar harus punya basic. Kalau namanya istri itu dinikahin. Kalau namanya orang istri baru menganjurkan kepada suami, itu bukan berarti Abraham sudah menghampiri Hagar, Abang harus tahu kenyataan itu. Begitu, Saya Bangku. tahu. Ini kita sekarang lagi ngomongin Abraham, bukan ngomongin Daud, bukan ngomongin orang lain, bukan ngomongin zaman sekarang. Ini lagi ngomongin Abraham, Bang. Jangan kemana-mana Bangku. Siap, kalau siap. nggak bisa jawab, gitu. Udah aku Siap. jawab lah, Bangku, berdasarkan Iya. imanku. Kan situ ngotot tadi. Kalau istri belum tentu dinikahin, kan itu kan kalimat yang konyol sebenarnya. Iya, karena ada diawali dengan kata menghampiri, Bang. Baru di Itu kan bawah juga saran, kata baru menghampiri. saran. Itu kan baru saran, baru permintaan dari istrinya. Dituruti sama Abraham, makanya menjadi istrinya. Setelah menjadi istri baru dihampiri. Jangan buru-buru disamakan dengan Daud yang celamitan gitu, Bang. Iya. Oke? Oke, siap Abangku. Silakan, Nos. Ya, kemana? Itu kalau gitu berarti Sarah menyuruh Abraham berzina, ya nggak bahaya tuh. Itu kan pemahamannya Vinandar. Bukan itu aja yang lebih parah, Bang. Abraham ketika pergi ke bangsa lain disebutkan do istrinya karena hanya untuk melindungi nyawanya. Sampai marah itu raja. Tahu Bang cerita itu? Kurang ajar kamu, ibaratnya narasinya. Ternyata itu istrimu, hampir saja aku dihukum Allah. Itu terjadi loh, Bang. Gak boleh kita nafikan itu. Mungkin sepertinya saya lebih tahu cerita itu daripada Abang sebenarnya. Buktinya Iya, tadi iya, Abang aja nggak apa. tahu Hagar di mana. Abraham Iya, bikin nggak perjanjian apa-apa. sama Abimelek di mana. Yang penting pulang yang aku kasih kemana. tahu tidak fitnah. Fakta Oh iya. gitu loh, Bangku. Iya. Nah coba sekarang kalau Abang bisa buka Bible, baca Kejadian 21 ayat 1 sampai 23 ayat 1. Nanti tinggal jawab pertanyaan saya. Abraham pulang ke rumah yang salah atau pulang salah bawa anak, gitu aja. Wah, anak yang tertukar. Makanya saya sudah jawab, Bang. Iya. Tadi ada Iya. 6 pertanyaan. Tadi Bang WK ini dari tadi tak teliti kok bisa jadi terus. Sederhananya begini nah, Sarah memerintahkan, Bang Abraham, itu aku punya hamba, tolong kau hampiri. Lalu di ayat selanjutnya dijelaskan telah dinikahi, setelah dinikahi lalu dihampiri. Kan udah jelas Bang. Jadi Nggak ada kata nikahi, Bang. yang pertama itu Istrinya. yang Istrinya pertama, itu, Bang. Bukan nikah. si Sarah menyuruh Abraham planning untuk menghampiri Hagar. Akhirnya yang kedua jadi istrinya. Di ayat keempat akhirnya Abraham menghamili, kan gitu. Itu salah tulis kayaknya, Tundri. Harusnya menghamili, Tundri. Andre, lu tanggung jawab lu yang betul. Gak bahaya dah. Bukan menghampiri, tapi menghamili. Iya, yang mana Kemana? Tundri?
Kemana Vinandarnya kemana? Lagi Google biasa. Oh, googling. Menghampiri, jadi istri, menghamili, Dre. Itu yang benar, Dre. Enggak, baru dihampiri kok udah mengandung ya? Nah itu, nggak bahaya tak? Berarti Andre kalau menghampiri gua di apartemen juga takut gua ntar jadi. Nggak bahaya. Kok menjijikan? Kan Andre sering menghampiri. Kok menjijikan? Enggak, Andre kan sering menghampiri gua ke apartemen. Tapi nggak begitu juga caranya kali. Lah ini aja Abraham baru menghampiri aja udah hamil, gimana ditidurin? Ya perempuan. Ya.